Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, teman-teman semua, sahabat AWM Star Life ya, Star Pro Academy ya, pada malam hari yang spesial ini kita tentu saja ngobrol santai ya, dan pada malam ini sesi training ini adalah training yang spesial ya. Kenapa saya bilang spesial? Karena ini sesi training dua arah. Jadi harapan saya teman-teman sekalian kita bisa berdiskusi ya. Jadi bukan satu arah saja. Tentu saja kalau dalam penyampaian saya nanti teman-teman sekalian ada sesuatu yang ingin disanggah, disampaikan atau bertanya silahkan ya di tengah perjalanan ya. Jadi sekali lagi ini bukan training satu arah ya. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi selamat datang buat Anda yang beruntung pada sesi training ini ya. Dan sesi training intermediate adalah sesi training lanjutan teman-teman sekalian daripada yang namanya basic training ya. Tentu saja teman-teman sekalian, saya harap Anda semua sudah mengikuti basic training ya. Jadi walaupun Anda tidak secara langsung, Anda sudah mengikuti rekaman Zoom daripada sesi basic training ya. Di mana sesi basic training itu ada 5 ya, ada 5 sesi teman-teman sekalian ya. Jadi 5 sesi, yang pertama adalah 5 langkah sukses, kemudian yang kedua adalah 3 prinsip dasar, yang ketiga adalah sesi mengenai 7 kebiasaan sukses, kemudian sesi training sistem, ya, dan yang terakhir adalah sesi training produk. Ya. Jadi sekali lagi tentu saja saya harap Anda semua sudah mengikuti sesi basic training. Ya, karena kalau sebenarnya Anda tidak ikuti sesi basic training, sebenarnya Anda belum saatnya masuk ke intermediate ini, ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya akan kupas-kupas sedikit ke arah yang basic training agar Anda bisa lebih memahami sesi intermediate training kita malam hari ini. Oke, teman-teman sekalian, ya siapkan kopi Anda. Kita akan ngobrol santai malam ini, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua ya, wah itu udah siapin kopi itu Pak Ecek Suryadi ya, mantap Pak Ecek. Ya suka bumi rupanya dia. Oke. Jadi teman-teman sekalian pada sesi intermediate training ini kita temanya ya pada sesi yang pertama ini adalah bagaimana Anda semua bisa mendiagnosa masalah yang ada di dalam jaringan Anda. Ya, jadi apa masalahnya dan kemudian teman-teman sekalian bagaimana Anda semua bisa menyelesaikan masalah itu atau menyembuhkan masalah itu, ya. Nah, sebenarnya kalau saya bisa bilang, kalau kata-kata mendiagnosa masalah di jaringan Anda, berarti Anda sudah punya jaringan, ya kan? Nah, kalaupun seandainya Anda belum punya jaringan, berarti Anda perlu juga sebenarnya mendiagnosa masalah ini terhadap diri Anda sendiri. Karena banyak dari kita yang belum bisa mengevaluasi diri kita sendiri atau mendiagnosa masalahnya terhadap diri kita sendiri, ya. Jadi hari ini teman-teman sekalian, ini bukan sesi training satu arah, saya juga belajar untuk diri saya sendiri. Anda juga saya minta belajar untuk diri Anda masing-masing dan Anda juga belajar untuk bagaimana mendiagnosa masalah yang ada di jaringan Anda semuanya, ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya sudah selalu sampaikan bahwa AWM Star Life kita tentu saja ingin agar kita ada di perusahaan ini, kita membawa yang namanya perbedaan. Ya, Anda tahu perbedaan apa sebenarnya? Perbedaan pentingnya adalah begini, teman-teman sekalian. Kita tahu bersama bahwa di luar sana banyak sekali perusahaan bisnis jaringan. Ya, saya sebut bisnis jaringan. Karena sebenarnya orang nyebutnya itu banyak kan MLM, kan, multi level marketing. Nah, sebenarnya multi level marketing itu adalah salah satu bagian sistem dari yang namanya bisnis jaringan. Nah, sebagaimana Anda sudah ketahui semua ya, dan malam ini saya tidak akan kasih tahu bedanya lagi karena Anda sudah mendengarkan. AWM ini tidak menggunakan sistem multi level marketing, teman-teman sekalian. AWM ini menggunakan sistem yang namanya binary hybrid system. Nah, di mana binary hybrid system ini adalah penggabungan antara sistem binary dengan sistem MLM. Jadi ada binary-nya, ada MLM-nya. Nah, jadi tidak bisa disebut MLM saja gitu ya. Nah, apa bedanya? Ya, Anda bisa dengerin video yang sudah kami sediakan untuk Anda. Bedanya antara MLM dengan binary hybrid system itu apa, ya? Nah, tentu saja teman-teman sekalian di luar sana itu banyak sekali ya perusahaan bisnis jaringan itu dicap itu jelek, teman-teman sekalian. Ya, dicap jelek itu apa sih? Dicap jelek itu begini. Yang pertama adalah banyak di luar sana mereka beranggapan bahwa bisnis jaringan itu bisnis jangka pendek, yang tidak jangka panjang, yang tidak bisa dijadikan untuk kehidupan jangka panjang, ya, atau untuk hidup di masa depan. Banyak orang yang berkata seperti itu. Nah, yang pertama saya ingin tegaskan lagi kepada Anda semua adalah tentu saja di luar sana itu banyak bisnis jaringan memang yang tidak bisa jangka panjang.
Nah, yang perlu saya sampaikan adalah teman-teman bedakan dulu antara bisnis jaringan yang money game dan bisnis jaringan yang benar. Karena terus terang di Indonesia ini kita tuh kedatangan dan dihantui banyak sekali bisnis money game. Apa itu bisnis money game? Bisnis money game adalah sebuah bisnis perputaran uang yang menggunakan cara kerja sistem jaringan. Ya, sehingga ketika bisnis itu scam, yang disalahkan adalah sistem bisnis jaringannya gitu kan. Padahal sebenarnya ya sistem bisnis jaringan adalah sebuah sistem yang sangat bagus. Ya kan? Nah, satu contoh adalah kalau kita bicara sistem bisnis jaringan yang benar, yang ada produknya, sampai hari ini ternyata bisnis tersebut masih memberikan yang namanya passive income, kehidupan yang luar biasa ya bagi para pelaku bisnisnya. Ya, saya mau kasih contoh teman-teman sekalian ya, seperti nama-nama besar perusahaan yang sudah besar di Indonesia. Seperti nama-nama Amway, ya kan, itu nama-nama besar, Amway, kemudian ada Herbalife, ya ada Sinergi dan sebagainya. Itu adalah nama-nama perusahaan besar teman-teman sekalian yang sampai hari ini itu masih ada, masih memiliki omset yang besar, masih memiliki pelanggan yang besar, dan para leadernya yang mengawali bisnis tersebut itu mendapatkan passive income yang luar biasa sampai hari ini teman-teman sekalian. Ya, nah kenapa bisa begitu teman-teman sekalian? Ya, karena ya kan mereka betul-betul menjalankan dengan sistem yang benar, ya konsisten dan sebagainya. Ya, nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, di AWM Star Life kami ingin Anda semua tentu saja itu ketika join dalam bisnis AWM Star Life, Anda semua pasti punya dua tujuan. Ya, ada yang tujuan pertamanya itu adalah tujuan untuk manfaat produk. Ya, itu tujuan pertama. Nah, yang kedua adalah tujuan atau manfaat untuk merubah hidup Anda, mendapatkan penghasilan. Pasti ada dua tujuan itu. Ya, jadi dari sekian banyak itu memang pada awal mulanya, ya tentu saja tujuan untuk produk adalah tujuan yang penting pertama. Ya, karena itu yang menjadi tujuan Anda yang utama. Ya, nah kalau kita bicara tujuan produk berarti kan menyelesaikan dua masalah. Masalah apa? Masalah kesehatan dan masalah pertanian. Itu tadi yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ada teman-teman yang bergabung di sini. Itu memang tujuannya untuk mencari penghasilan, teman-teman sekalian. Untuk mengejar yang namanya passive income. Nah, sekarang teman-teman sekalian, saya ingin kita semua belajar bahwa ketika Anda join dalam bisnis ini dan mengajak orang lain untuk join dalam bisnis ini, mereka pasti punya salah satu dari tiga tujuan tadi kan. Entah itu ingin menyelesaikan masalah kesehatannya dengan produk, entah itu menyelesaikan masalah pertaniannya dengan produk pertanian, atau ingin mendapatkan penghasilan dari bisnisnya. Nah, jadi yang saya maksudkan begini teman-teman sekalian. Saya minta Anda sebagai leader, tentu saja tugas Anda adalah membawa orang-orang ini itu mencapai tujuan mereka. Jangan sampai dilepas di tengah jalan, itu tujuannya. Ya, jangan sampai Anda lupakan itu gitu loh maksudnya, ya. Jadi gini, ketika Anda punya tim yang memang tujuannya ingin fokus menyelesaikan masalah kesehatannya, ya tentu saja Anda harus membuat mereka betul-betul sampai beres masalah kesehatannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara di follow up. Ya, produk yang mereka gunakan dipantau, di follow up, diberikan solusi, ya dipandu cara minumnya dan penggunaannya. Sampai betul-betul mereka mendapatkan manfaat daripada tujuan mereka bergabung. Yang pertama. Yang kedua, kalau mereka memang join untuk sisi yang namanya produk pertanian, Anda pandu mereka. Anda bimbing mereka sampai betul-betul mereka itu mendapatkan hasil sesuai harapan mereka ketika mereka bergabung bersama Anda di bisnis ini. Ya. Nah, itu tujuan pertama dan yang kedua. Nah, tujuan yang ketiga adalah mereka yang ingin mendapatkan penghasilan dan penghasilannya bukan penghasilan biasa, tapi penghasilan pasif. Ya, kenapa saya bilang penghasilan pasif? Karena gini, teman-teman sekalian. Saya yakin kami sudah banyak sekali materi paradigma untuk Anda semua para leader. Ya, saya tidak perlu sampaikan kepada Anda kenapa sih Anda harus punya penghasilan pasif income gitu loh. Ya, terus terang teman-teman sekalian, saya pribadi ya dan teman-teman mungkin yang sudah memahami konsep bisnis ini. Terus terang, satu-satunya bisnis yang bisa menghasilkan pasif income itu hanya ada di bisnis jaringan. Belum pernah saya temuin bisnis lain yang bisa menghasilkan pasif income seperti bisnis jaringan. Ya, jadi oleh sebab itulah makanya kenapa kami itu getol di bisnis jaringan. Ya, sampai sukses. Ya, karena itu tadi. Karena satu-satunya bisnis yang membawa kita pada passive income hanya bisnis jaringan. Yang tidak ada di bisnis yang lain, ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, untuk orang yang tipe ketiga ini, ya Anda harus ajak mereka mencapai tujuannya tadi. Ingat, mencapai tujuannya. Jangan sampai dilepas di tengah jalan.
Ya, artinya kalau orang-orang atau tim Anda yang Anda sudah ajak dalam bisnis ini dan mereka belum mencapai tujuan mereka, berarti ya itu salah Anda juga sebenarnya sebagai leader. Ya kan? Bukankah ketika Anda ajak join di sini mereka memang punya tujuan di situ. Nah, berarti tugas kita adalah membawa mereka sampai ke situ. Sampai kepada yang namanya passive income yang mereka harapkan, ya. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja ya kan untuk mendapatkan passive income. Nah, itulah perlu sistem. Nah, inilah teman-teman sekalian yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, sistem. Di mana sistem ini tujuannya adalah khusus untuk mereka yang mau menjadi pelaku dan mereka yang ingin mendapatkan passive income. Ya, kalau mereka yang memang punya tujuan untuk produk, ya mungkin belum saatnya bicara mengenai sistem. Tapi kalau Anda betul-betul ingin membuat jaringan bisnis Anda berjalan terus-menerus, mendapatkan passive income, maka mau tidak mau Anda harus melakukan sistem. Ya, sistem itu apa? Sistem itu adalah Elite Pro System. Ya, Star Pro Academy ini kan adalah sekolah bisnisnya AWM. Nah, Elite Pro System itu adalah sistemnya AWM. Sistemnya Star Pro Academy. Di mana di dalamnya, teman-teman sekalian, itu harus diikuti. Agar apa? Agar Anda bisa mendapatkan passive income dan bisa mengajak jaringan Anda juga mendapatkan passive income. Ya, tujuannya di situ, teman-teman sekalian. Ya, nah, oke. Saya akan langsung kepada materi, teman-teman sekalian. Saya mau reminder Anda semua. Ya, remindernya begini. Jadi sistem kita di apa namanya Elite Pro System, teman-teman sekalian, itu meliputi 3 hal. Saya reminder lagi. Ya, jadi ibaratnya sebuah bangunan yang berdiri kokoh, teman-teman sekalian. Ya, sistem kita itu ada Elite Pro System. Di mana Elite Pro System, teman-teman sekalian, ya, itu bicara mengenai 3 hal. Yang pertama adalah dasar pondasinya adalah 5 langkah sukses. Nah, 5 langkah sukses ini ada dalam basic training sesi pertama. Kemudian pilar-pilarnya itu adalah 3 prinsip dasar yang Anda harus lakukan ya untuk menjaga bangunan Anda tidak runtuh. Itu ada di basic training sesi yang kedua. Dan atapnya yang melindungi bangunan Anda adalah 7 kebiasaan sukses. Ya, ini ada di sesi basic training yang sesi yang ketiga, teman-teman sekalian. Ya, nah malam hari ini kita bicara lebih dalam mengenai yang namanya mendiagnosa apa yang terjadi dalam masalah jaringan Anda. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, kalau kita kembali kepada 5 langkah sukses, sebenarnya ya masalah yang ada di dalam jaringan Anda itu sebenarnya masalahnya cuma berkutat di 5 langkah sukses saja. Tidak ada yang lain, tidak pernah keluar dari sini. Ya, loh, kok Pak Jun tahu? Ya karena saya sudah melakukan ya teman-teman sekalian. Ya, jadi sebagai informasi buat teman-teman, saya juga sudah pernah menjadi pelaku dalam bisnis jaringan. Ya, selama belasan tahun. Bahkan sejak SMP saya sudah menjalankan bisnis jaringan. Dan dari dulu sampai hari ini, yang namanya bisnis jaringan itu polanya sama, teman-teman sekalian. Ya, polanya selalu berulang. Cara kerjanya itu sama. Hanya saja dimodifikasi sesuai dengan era saat terkini. Ya, nah masalah di jaringan kita, teman-teman sekalian, selalu mengenai 5 hal ini, termasuk masalah yang ada di Anda sendiri. Anda sekarang mungkin beberapa mengalami kebingungan sebagai leader, ya. Nah, ternyata masalahnya 5 hal ini aja. Yang pertama, masalah goal setting dan sikap. Oke, nah ini kita bahas satu persatu. Goal setting itu adalah tujuan, teman-teman sekalian. Ya, saya nggak bicara dalam lagi mengenai apa itu goal setting, apa itu tujuan. Karena ini sudah ada di basic training sekali lagi ya. Saya bukan masuk ke basic training. Jadi goal setting atau tujuan, teman-teman sekalian, itu biasanya yang memotivasi seseorang untuk menjalankan bisnis ini. Kenapa perlu yang namanya tujuan, teman-teman sekalian? Saya selalu sampaikan, di bisnis ini modal Anda itu kan kecil gitu loh. Ya kan? Contoh nih, Anda modal 3,1 juta. Ya, atau Anda modal jadi agen 65 juta. Atau bahkan Anda modalnya 620 juta menjadi cabang. Kalau menurut saya itu adalah sebuah modal yang kecil dan modal yang pasti kembali. Kenapa? Karena Anda kan dapat produk. Ya kan? Seandainya bisnis Anda tidak jalan, Anda lempar produknya, selesai. Modal Anda kembali. Anda tahu kalau Anda bisnis di luar sana, ya, itu modal Anda bisa jadi tidak balik. Ya, saya pernah teman-teman sekalian, pada saat saya kerja di bank dulu, ada nasabah saya ngambil kredit 5 miliar. Untuk apa 5 miliar? Ya, untuk membuat toko mainan. Ya, jadi dia nyewa ruko, kemudian modal untuk toko mainan anak-anak. Bayangin, sewa loh, bukan beli ruko ya, sewa ruko. Ya, selama 5-10 tahun. Ya, modal 5 miliar termasuk stok untuk mainan anak-anak.
Ya. Nah, apakah dia yakin akan sukses? Tentu saja harus yakin, namanya pengusaha. Tidak ada pengusaha yang tidak yakin. Tapi ketika dia gagal, maka kemungkinannya akan sangat buruk sekali, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena yang dijaminkan itu adalah sertifikat rumahnya. Jadi untuk dapat kredit 5 miliar untuk sewa ruko dan modal mainan anak-anak, itu dia menggadaikan sertifikat rumahnya. Artinya kalau salah langkah dalam bisnis, maka rumahnya hilang, teman-teman sekalian. Ya, nah itu yang terjadi dengan pengusaha di luar sana. Anda lihat, nggak main-main pengusaha di luar sana. Nah, sementara Anda di AWM ini, Anda itu kan modalnya cuma belanja produk. Produk Anda pegang, seandainya bisnis Anda nggak jalan, Anda lepas produk Anda semua, selesai modal Anda kembali. Ya, jadi teman-teman sekalian, akan ada banyak hal yang membuat Anda di perjalanan itu dengan mudahnya berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena modal Anda mungkin sudah kembali, Anda nggak mikirin lagi. Ya kan? Nah, oleh sebab itu makanya kenapa perlu yang namanya impian. Ya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, yang saya maksudkan adalah ketika Anda punya jaringan yang misalnya, aduh jaringan saya ini Pak, disuruh ikut Zoom, nggak mau ikut Zoom, disuruh mengundang, nggak mengundang, disuruh prospek, nggak prospek. Kenapa ya? Nah, jangan-jangan dia punya masalah yang pertama. Apa itu? Tidak termotivasi atau tidak punya tujuan. Ya, jadi jangan-jangan dia belum jelas tujuannya ngapain di AWM. Tidak punya visi ngapain di AWM gitu loh. Nah, kalau Anda ngerasa seperti itu, hati-hati, mungkin saja Anda juga belum jelas tujuan Anda bergabung di AWM. Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, mengapa dalam basic training kami ajak semua peserta itu melakukan yang namanya role play. Jadi role play itu kita ajak semua peserta itu, yuk tuliskan dan gambarkan. Sebenarnya kamu di AWM ini mau ngapain sih? Apa yang ingin kamu raih dalam 1 tahun pertama, 2 tahun, dan seterusnya? Apa yang ingin diraih dalam hidup? Ya, nah teman-teman sekalian, kita tidak bisa pungkiri begini. Di luar sana, banyak orang itu sudah skeptis dengan tujuan hidup. Kenapa? Contoh ya, kalau ada orang di luar sana, mereka yang sudah berproses sekian lama, sudah mencoba A, B, C, D, sana sini, dan gagal, gagal, gagal. Banyak orang hari ini sudah mulai mengubur impiannya dalam-dalam, teman-teman sekalian. Banyak orang. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, tugas Anda sebagai leader adalah membangkitkan impian mereka. Ya kan? Nah, jadi ketika ada orang yang belum termotivasi, ya nggak mau melakukan apapun, disuruh ngundang nggak mau, disuruh ikut Zoom nggak mau, disuruh presentasi prospek juga males, nggak mau melangkah. Jangan-jangan dia tidak punya impian, ya, atau tujuan bergabung di AWM. Nah, ini adalah masalah yang pertama, teman-teman sekalian. Ya, dan biasanya masalah ini 90% punya pengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Kesuksesan Anda dan kesuksesan jaringan Anda. Ya, jadi ketika tidak termotivasi, biasanya masalahnya di sini. Ya, nah nanti saya akan ceritakan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua adalah masalah sikap. Ya, sikap negatif itu seringkali membuat masalah, teman-teman sekalian. Saya selalu ingin sampaikan kepada Anda betapa pentingnya punya sikap positif terhadap apapun. Ya, sikap positif terhadap apa? Satu, terhadap diri sendiri dulu. Itu penting sekali, terhadap diri sendiri dulu. Ya, terus terhadap orang lain, terhadap upline, terhadap downline, terhadap perusahaan dan sebagainya. Itu sikap positif, teman-teman sekalian. Ya, saya ingat sekali teman-teman sekalian bahwa dalam bisnis ini banyak orang yang selalu bersikap negatif. Itu pasti masalahnya di situ. Ya, nah saya yakin Anda mungkin juga punya. Ada beberapa downline Anda mungkin hari ini. Coba Anda perhatikan. Sikapnya negatif terus, terhadap apapun disikapi negatif. Ya kan? Nah, contoh nih misalnya, banyak hal orang bersikap negatif. Contoh terhadap diri sendiri. Ya Pak, kalau dia kan bisa. Kalau saya belum tentu bisa Pak. Saya ini anak orang biasa. Ya, saya motor aja belum lunas-lunas Pak. Bagaimana mungkin saya capai black diamond? Nah, itu sikap negatif terhadap diri sendiri, teman-teman sekalian. Ya kan? Nah, jadi ketika ada downline Anda berkata-kata seperti itu, nah ini orang berarti sikapnya negatif. Ya kan? Atau misalnya selalu sikapnya negatif terhadap apapun. Misalnya, waduh Pak, aduh nih upline-ku kurang ajar Pak, bla bla bla. Ya, contoh. Ya, atau dia bersikap negatif terhadap perusahaan misalnya. Wah, jangan-jangan bisnis MLM ya gitu-gitu aja Pak. Nanti ujung-ujungnya ya sama dan sebagainya. Nah, itu sikap negatif terhadap perusahaan. Ya kan? Nah,
Kemudian banyak sekali sikap negatif teman-teman sekalian yang terjadi ya kan dalam membangun bisnis kita. Dan saya yakin Anda sudah sering mulai ketemu jaringan Anda yang mulai bersikap negatif. Atau jangan-jangan Anda sendiri bersikap negatif. Nah, saya ingin sampaikan begini teman-teman sekalian. Sikap negatif itu akan membawa kehancuran. Ya, jadi sekali lagi yang saya ingin ingatkan adalah langkah pertama itu 90% porsinya terhadap kesuksesan kita, kesuksesan Anda dalam bisnis ini. Jadi kalau langkah pertama ini nggak benar teman-teman sekalian, 90% Anda sudah pasti hancur. Jadi langkah kedua, ketiga, keempat itu membawa sekitar 10% dampaknya. Tapi yang pertama ini 90% dampaknya. Ya kan, sikap negatif ya. Jadi sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap orang lain, ya bagaimana Anda ingin diperlakukan terhadap orang lain, bagaimana Anda bersikap terhadap orang lain dan sebagainya. Sikap negatif teman-teman sekalian. Itu hati-hati karena sikap negatif itu menghancurkan. Saya mau kasih contoh begini teman-teman sekalian. Ibaratnya ya, kalau Anda itu sudah punya tujuan hidup, ya, itu kan goal setting. Ya, goal setting Anda itu tujuan hidup. Jadi Anda sudah jelas, Anda mau kemana, itu Anda sudah jelas. Nah, AWM ini adalah kendaraannya. Ya, jadi Anda pegang petanya. Petanya adalah sistem, Elite Pro System. Ya, petanya di situ. Jadi Anda harus ngapain itu sudah ada petanya. Jadi tujuan Anda sudah jelas, kendaraannya sudah bagus, ada AWM-nya. Anda sudah pegang peta suksesnya, vital sign suksesnya, tapi Anda mengendarai kendaraan ini ugal-ugalan, sikapnya negatif, maka dipastikan Anda akan hancur di tengah jalan, teman-teman sekalian. Ya, karena ini banyak kejadian. Ya, saya punya pengalaman buruk juga dalam hal ini, teman-teman sekalian. Ya, jadi maksud saya mau cerita pengalaman buruk ini agar Anda tidak mengulangi ke pengalaman buruk. Ya, di mana sikap negatif ini berbahaya sekali terhadap orang lain. Itu bahaya sekali. Ya, contoh ya, kita bicara dalam bisnis jaringan seperti ini. Tidak kita tutup kemungkinan kita itu akan bergaul dengan begitu banyak orang, bergaul dengan berbagai jenis latar belakang, bergaul dengan berbagai jenis orang, teman-teman sekalian. Ya, nah sikap negatif yang sangat mungkin terjadi adalah terjadi hubungan yang tidak bagus antara satu dengan yang lainnya. Ya, terjadi hubungan tidak bagus. Maksudnya contoh nih misalnya, kita bicara misalnya hubungan yang terlarang misalnya. Anda bisa saja misalnya terjalin hubungan dengan jaringan Anda. Nah, ini bahaya teman-teman sekalian. Kalau sudah terjadi ini pasti akan hancur teman-teman sekalian. Ya, kalau saya contohin langsung aja misalnya Anda berhubungan dengan istri orang lain atau berhubungan dengan suami orang lain misalnya nih teman-teman sekalian. Itu hancur. Saya pernah banyak sekali melihat ya teman-teman sekalian ya. Mereka yang tidak bisa jaga sikap positif terhadap hal ini itu pasti hancur bisnisnya. Ya kan, dan ini sering sekali terjadi. Oleh sebab itu makanya saya selalu bilang, sehebat apapun motivasi Anda, sejago-jagonya apapun Anda, kalau sikap Anda negatif selesai semua. Ya. Karena sekali lagi 90% ada di sini, ya. Nah, jadi gitu ya. Anda sudah lihat ciri-cirinya tadi. Kalau jaringan Anda sudah mulai malas ngapa-ngapain, itu tidak punya tujuan. Yang kedua, kalau jaringan Anda sudah mulai ngeluh aja kerjanya, ya apa-apa disikapi negatif, hati-hati. Ini berarti dia perlu training khusus mengenai sikap gitu ya. Nanti ada training khususnya ya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, bank nama. Oke, yang kedua ya, yang jadi bagian pertama adalah goal setting dan sikap positif. Di langkah yang kedua ada dua langkah lagi yaitu bank nama dan prospecting. Apa itu bank nama? Bank nama itu adalah daftar nama. Teman-teman sekalian, Anda pernahkah ketemu jaringan Anda yang bilang begini, Pak, saya sudah punya tujuan, saya sudah sikap positif, tapi saya bingung Pak, saya mau prospek siapa? Nah, mungkin Anda pernah dengar, ya Pak, saya bingung Pak, saya sudah prospek semua orang, tapi saya bingung mau prospek siapa lagi, saya kehabisan daftar nama. Nah, bisa saja teman-teman sekalian, ternyata jaringan Anda yang berkata begitu sebenarnya dia nggak punya bank nama. Tidak punya bank nama sekali lagi. Biasanya. Ya, kenapa? Karena bank nama itu kan modal kita dalam bisnis. Bagaimanapun teman-teman sekalian, dalam bisnis jaringan seperti ini, modal Anda adalah daftar nama, bank nama. Ya, jadi kalau Anda tidak punya bank nama, Anda itu pasti bingung. Bingungnya itu gini loh. Hari ini saya ketemu siapa ya? Hari ini saya mau ceritakan bisnis ini kepada siapa ya? Karena nggak punya bank nama. Nah, biasanya jaringan Anda yang sudah buta langkahnya atau buntu langkahnya, dia sudah nggak tahu menemui siapa. Saya udah kehabisan prospek, Pak. Dia berarti tidak pernah membuat bank nama. Ya, nah, jadi nggak pernah buat bank nama dia, dipastikan itu, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya adalah
Ada jaringan Anda misalnya dia sudah punya bank nama, ya kan? Tapi dia ini punya masalah, ya, tidak bisa mendekati orang lain. Ya, sudah punya impian, sikapnya sudah positif, sudah punya bank nama, tapi ternyata dia susah sekali mengundang orang untuk dalam Zoom, mengundang orang untuk mendengarkan presentasi. Ya, jadi buntu sampai di bank nama saja. Nah, jadi dia biasanya punya masalah di prospecting. Apa itu prospecting, teman sekalian? Prospecting itu adalah kemampuan mendekati orang lain, ya, kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, itu kemampuan prospecting, teman-teman sekalian. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam bisnis jaringan, teman-teman sekalian, Anda perlu punya kemampuan prospecting yang hebat. Apa itu kemampuan prospecting? Sekali lagi ya, kemampuan prospecting, kemampuan mendekati orang lain, kemampuan mempengaruhi orang lain, itu adalah kemampuan prospecting. Nah, bagaimana caranya? Ada caranya, teman-teman sekalian. Ya, Anda harus memahami ada 4 karakter manusia. Ya, Anda harus memahami bagaimana orang itu Anda bisa kuasai teknik negosiasi dan sebagainya. Anda harus kuasai. Ya, bagaimana caranya Anda mendekati orang lain. Itu ada semua strateginya. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika Anda punya jaringan yang susah mengundang, dia sudah punya bank nama, Anda cek banyak bank namanya. Dia punya motivasi yang kuat, punya sikap yang positif, tapi dia tidak pernah berhasil mengundang ke Zoom satupun. Jangan-jangan jaringan Anda ini punya masalah dalam prospecting, dalam pendekatan kepada orang lain. Jangan-jangan caranya salah, ya. Nah, itu adalah diagnosanya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di langkah yang ketiga, ada yang namanya presentasi solusi, teman-teman sekalian. Saya selalu sampaikan bahwa ketika Anda sudah mendekati orang lain, orang itu Anda sudah bisa dekati dan Anda sudah bisa ngobrol, ya, baik melalui langsung ataupun via telepon. Tugas Anda berikutnya kan melakukan presentasi solusi. Jadi saya selalu sampaikan di basic training, ya, Anda kembali lagi nanti ke basic training. Apa itu presentasi solusi? Jadi presentasi solusi, teman-teman sekalian, Anda itu menjadi solusi buat masalah orang lain. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dalam bisnis AWM, kita itu kan menjadi solusi untuk 3 masalah orang. Masalah kesehatan, masalah pertanian, dan masalah ini, penghasilan. Ya, masalah impian. Ya, jadi masalah penghasilan. Itu 3 masalah yang kita mau selesaikan bersama di AWM. Jadi artinya, ketika Anda menceritakan mengenai bisnis ini, maka Anda itu harus menceritakan solusi terhadap masalah mereka. Jadi maksud saya begini, kalau misalnya masalah mereka itu adalah masalah kesehatan, ya Anda jangan nyaplir cerita ke masalah solusi pertanian gitu misalnya. Ya jangan, ya Anda presentasinya ya tetap di kesehatan aja. Ya, atau misalnya ada yang punya masalah di pertanian. Nah, Anda presentasinya masalah kesehatan. Nah, ini juga nggak benar gitu. Ya kan? Atau ada orang yang punya masalah pertanian, Anda fokus pada bisnisnya. Ini juga nggak benar, teman-teman sekalian. Ya, jadi sekali lagi, presentasi solusi adalah Anda itu cerita mengenai AWM ini sesuai dengan masalah orang lain. Jadi masalah orang lain itu A, Anda presentasi harus A. Jangan presentasinya B gitu loh maksudnya. Ya kan? Dan saya mau ingin sampaikan ya bahwa dalam sebuah presentasi solusi itu Anda harus to the point saja. Jangan menceritakan semua hal. Anda nggak mungkin bisa menceritakan banyak hal dalam sekali pertemuan atau dalam sekali cerita. Ya, nah sering kali teman-teman sekalian ada jaringan Anda mungkin ya dia sudah punya motivasi yang kuat, sikapnya sudah sangat positif, sudah punya bank nama, wah dia rajin ada kenalan sama orang baru bikin bank nama, rajin mengundang, rajin mendekati orang lain. Tapi ternyata dia tidak bisa berhasil melakukan presentasi, gitu loh. Ya kan, tidak berhasil dalam presentasi. Jadi nggak ada yang closing gitu loh presentasinya itu. Ya, dia sudah presentasi, tapi kok nggak closing-closing ya? Pak, saya sudah presentasi banyak orang. Nah, Anda bisa lihat kan, kalau di AWM ini kan ada yang namanya hukum Pareto. Hukum Pareto itu sebenarnya sama, di dunia marketing itu sama, teman-teman sekalian. Kalau Anda itu cerita ke 10 orang, itu biasanya ada 20% yang tertarik. Kalau angkanya nyaplir, itu berarti cara presentasinya salah, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu, Anda perlu evaluasi. Jangan-jangan nih, downline saya ini salah nih cara presentasinya. Ya, cara presentasi apa yang salah? Bisa saja yang tadi.
Ya, prospeknya masalahnya pertanian, di prospeknya masalah bisnis. Prospeknya masalahnya kesehatan, di prospeknya pertanian. Prospeknya masalah penghasilan, dia fokus ceritain pertanian. Ya, jadi kita sekali lagi dalam presentasi solusi fokusnya sama masalah si prospek. Ya, dan bukan masalah Anda, tapi masalah si prospek. Makanya kenapa dalam presentasi solusi sebenarnya kita harus lebih banyak mendengarkan dibandingkan ngomong, ya, dalam presentasi solusi. Ya, nah kemudian teman-teman sekalian ada yang namanya follow up. Ya, follow up ini adalah sebuah proses yang penting setelah presentasi, setelah cerita mengenai AWM. Ya, jadi jaringan Anda mungkin saja ada yang begini nih. Impiannya kuat, sikapnya positif, sudah punya bank nama, terus bertambah bank namanya. Ya, jago pendekatan ke orang lain, jago prospek, jago presentasi, jago presentasi. Dia bisa presentasi banyak orang dalam 1 minggu. Tapi kok nilai closingnya rendah ya? Ya, jadi hukum Paretonya nggak jalan. Jadi misalnya dia prospek 10 orang, ternyata 10-10-nya nggak ada yang closing. Nah, ini Anda perlu evaluasi. Bisa saja ada masalah di follow up atau jangan-jangan tidak di follow up, ya. Nah, sekarang coba Anda tanya kepada diri Anda sendiri atau Anda boleh coba tanya kepada downline Anda. Dari sekian banyak orang yang sudah dipresentasi, berapa banyak orang yang Anda follow up? Jangan-jangan jaringan Anda tidak follow up orang yang sudah diceritakan mengenai bisnis ini. Ya, banyak teman-teman sekalian. Saya banyak sekali ketemu. Ada orang yang sudah diceritakan mengenai AWM oleh orang A yang ada di ujung sebelah sana. Tapi ternyata joinnya sama orang B yang ada di ujung sebelah sana lain lagi. Kenapa? Karena orang yang B ini memfollow up orang ini. Nah, orang yang A tadi yang pertama kali presentasi itu tidak di follow up. Ya, nah apa itu follow up? Nah, itu nanti kita belajar mengenai apa itu follow up. Jadi maksud saya adalah follow up ini adalah sebuah langkah yang penting. Banyak dari kita, banyak dari Anda dan jaringan Anda itu lupa follow up teman-teman sekalian. Coba deh Anda cek, ya. Ada yang sudah diundang ikut Zoom, tapi setelah ikut Zoom dibiarin, tidak di follow up. Kenapa? Karena nggak tahu caranya follow up teman-teman sekalian. Ya kan? Nah, sadar atau tidak sadar, dalam bisnis ini semuanya kita harus belajar. Jadi teman-teman sekalian, saya yakin Anda mungkin itu sudah jago di profesi Anda masing-masing saat ini. Namun bagaimanapun bisnis ini adalah bisnis baru mungkin buat sebagian besar dari Anda. Anda tadinya biasa tanda tangan pakai tangan kanan dengan profesi Anda sebelumnya, kemudian Anda ada dalam bisnis AWM, Anda itu diajak tanda tangan pakai tangan kiri. Tentu saja, Anda yang tidak terbiasa, itu kan susah teman-teman sekalian. Tanda tangan pakai tangan kiri itu nggak gampang. Oleh sebab itu harus apa? Harus berlatih. Berlatih, berlatih, lama-lama jago teman-teman sekalian. Ya, Anda akan jago prospecting, jago presentasi solusi, jago follow up, ya kan? Nah, setelah jago follow up, Anda akan jauh lebih hebat lagi, ya. Nah, kemudian ya, jadi sekali lagi ya, masalah di jaringan Anda, diagnosa yang keenam ini ya. Jadi diagnosa keenamnya adalah jaringan Anda nggak tahu follow up teman-teman sekalian. Ya, jadi tolak ukurnya di mana? Dia sudah presentasi banyak, tapi nggak ada yang closing. Atau angka closingnya sedikit. Nah, ini berarti masalahnya di follow up gitu. Ya. Berikutnya, yang keempat, langkah keempat dari 5 langkah sukses adalah pemakai produk. Ya. Pemakai produk ini untuk meningkatkan keyakinan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, saya pastikan kalau Anda ada presentasinya jaringan Anda atau Anda itu agak susah meyakinkan orang lain. Siapa tahu Anda itu bukan pemakai produk, teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Karena kalau Anda memakai produk, ya, Anda merasakan sendiri manfaat produk, Anda cerita itu akan dengan sangat yakin. Beda kalau Anda itu tidak gunakan produk. Coba deh kalau tidak percaya. Anda nggak pernah menggunakan produk AWM. Ya, baik yang pertanian maupun kesehatan Anda nggak pernah gunakan. Kemudian Anda mencoba cerita kepada orang lain. Dan orang lain tuh bertanya. Misalnya bertanya sepele aja. Pak, itu vitamin itu kayak apa bentuknya sih? Nah, Anda yang nggak pernah minum vitamin, Anda mungkin jawabnya pasti agak ngaplir. Jadi kalau nggak pernah lihat gitu kan. Nah, jadi keyakinan itu menular. Demikian juga dengan ketidakyakinan. Jadi kalau Anda nggak yakin itu juga akan kelihatan oleh prospek Anda, teman-teman sekalian. Ya, makanya penting sekali di sini memakai produk untuk diri sendiri itu adalah langkah sukses yang keempat yang sangat penting, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai Anda itu tidak pernah pakai produk. Jadi kalau Anda tidak pernah pakai produk, teman-teman sekalian, saya yakin keyakinan Anda tidak bulat. Keyakinan Anda tidak akan 100%.
Oh, katanya itu, Pak, katanya begini, katanya begini, katanya begitu jadinya. Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau Anda hari ini lihat ya, ada beberapa jaringan Anda yang agak susah meyakinkan orang lain. Dia sudah presentasi, sudah follow up nih, sudah follow up, tapi ternyata kok angka closingnya masih kecil. Jangan-jangan teman-teman sekalian, dia tidak memakai produk, ya, tidak memakai produk, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, nanti kita akan bahas solusinya gimana. Kemudian berikutnya, melayani pelanggan. Melayani pelanggan itu penting, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dalam bisnis ini, jaringan Anda selalu akan ada dua jenis. Seperti yang saya bilang tadi kan, ada jaringan Anda itu yang menggunakan saja produknya, pengguna. Ya, nah, Anda jangan remehkan pengguna loh ya. Karena pengguna ini juga akan memberikan Anda passive income dan itulah yang benar. Ya, kenapa? Saya sudah selalu bilang kan bahwa di bisnis kita ini kan Anda dapat income itu dari repeat order. Di mana repeat order itu akan membuat Anda mendapatkan bonus pairing. Itu jalan terus unlimited level tanpa batas kedalaman. Ya, dan bonus pairing Anda dari RO itu lumayan teman-teman sekalian. Sehari itu bisa 2,5 juta kan per hari kan. Apa namanya? Bonus RO itu per hari 2,5 juta. Lumayan loh. 2,5 juta kalau kali 30 hari. Itu 75 juta sebulan loh. Anda bisa dapat income dari RO repeat order. Ya, sebulan 75 juta kalau Anda punya satu akun. Ya, dan itu passive income. Ya. Teman-teman tahu, Anda mau cari di mana 75 juta setiap bulan passive income? Susah, teman-teman sekalian. Anda mau jadi direktur di sebuah perusahaan apapun, susah cari 75 juta sebulan. Ya, kalau mau Anda menjadi pekerjaan biasa 75 juta sebulan, itu agak susah. Ya kan? Jadi sangat langka pekerjaan yang seperti itu, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kalaupun ada, ya itu biasanya kerjanya agak-agak benar gitu kan. Seperti yang terakhir ini kita lihat banyak orang korupsi kan, penghasilannya luar biasa. Ya. Nah, jadi maksud saya adalah Anda lihat bahwa bisnis Anda dibangun dari pelanggan. Jadi jaringan tipe A yaitu pengguna. Jadi Anda jangan remehkan pengguna produk. Jadi jangan Anda musuhin gitu loh. Nah, kebanyakan dari kita itu kan merasa bahwa mereka yang belum mau menjalankan bisnis ini adalah mereka yang tidak memberikan Anda timbal balik dalam bisnis. Jangan salah. Ternyata para pengguna ini adalah sebagian besar yang menghasilkan omset buat Anda. Oleh sebab itu apa? Anda harus melayani pengguna, teman-teman sekalian. Ya. Nah, ketika Anda melihat jaringan Anda misalnya tidak bertumbuh, ya, dia mungkin sudah pakai produk, tapi kenapa kok dia tidak ada repeat order dalam jaringannya? Jangan-jangan ketika tidak ada repeat order dalam jaringan Anda atau jaringan downline Anda, jangan-jangan Anda atau jaringan Anda tidak melayani pelanggan. Ya, itu kata kuncinya teman-teman sekalian. Cara diagnosanya begitu. Ya kan? Jadi jago sih rekrut tapi nggak ada yang repeat order. Nah, jangan-jangan ini nggak dilayani ini para pelanggan ini. Ya, jadi bagaimana cara melayani pelanggan? Nah, nanti kita akan bahas detailnya teman-teman sekalian. Bagaimana melayani pelanggan. Tapi maksud saya adalah begini teman-teman sekalian. Ini cara mendiagnosa apa yang terjadi dalam jaringan Anda. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir teman-teman sekalian. Ya, mendiagnosa mengenai hal yang kelima. Sistem edukasi. Sistem edukasi adalah mengenai yang namanya elite pro system. Yang kita bahas ini adalah elite pro system. Ya, teman-teman sekalian, saya paham bahwa dalam bisnis jaringan atau dalam jaringan Anda nantinya, itu tidak akan semua paham dengan yang namanya elite pro system. Nah, oleh sebab itu buat mereka memahami caranya gimana. Ya, mau tidak mau mereka harus diajak mendengarkan sistem edukasi yang ada dalam Star Pro Academy atau Elite Pro System ini. Ya kan? Nah, sebagai bukti sekarang kan tidak semua jaringan Anda mendengarkan ini kan. Yang namanya Elite Pro System yang ada di Star Pro Academy kan. Nah, jadi ketika ada jaringan Anda misalnya, ya kan? Jaringan Anda ini akhirnya dia tidak bisa menjalankan sistem. Artinya dia cuma jalan sendiri aja. Nggak bisa membangun tim. Ya, jadi dia memang menjalankan bisnis, tapi dia ini jalan sendirian. Jalan sendirian itu apa sih maksudnya? Menjadi penjual produk. Jadi teman-teman sekalian, saya mau tegaskan kepada Anda tuh begini. AWM Star Life adalah sebuah bisnis jaringan. Di mana dalam bisnis jaringan itu ada produk. Produk sebagai jembatan, ya, sebagai alat, ya kan, untuk mengembangkan bisnis. Karena produk adalah sebuah solusi. Namun teman-teman tahu, banyak di luar sana orang-orang itu salah kaprah dengan bisnis jaringan. Mereka berpikir bahwa bisnis jaringan itu adalah bisnis jualan produk. Itu salah besar.
Sebenarnya bukan bisnis jualan produk. Bisnis jaringan adalah bisnis yang membangun jaringan pelanggan, membentuk jaringan pelanggan, bukan jaringan penjual. Nah, ini yang harus Anda pahami. Ya, jadi artinya adalah ketika Anda ketemu jaringan Anda yang ngerasa begini, Pak, saya itu sudah sana sini prospek, tapi aduh saya nggak berkembang begini-begini saja. Saya terus harus prospek lebih banyak lagi. Jangan-jangan Anda atau jaringan Anda tidak menggunakan sistem. Jangan-jangan Anda dan jaringan Anda lagi jualan produk. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian. Karena kalau Anda jadi jualan produk atau penjual produk, Anda pasti KO teman-teman sekalian. Satu saat Anda pasti KO. Kenapa? Saya contohkan begini. Kalau ada satu orang sales yang jago jualan, satu orang sales ini bisa menjual 100 produk misalnya, 100 box misalnya dalam satu bulan. Terus tiba-tiba sales ini atau penjual ini sakit di satu bulan itu. Maka penjualan 100 ini tidak akan pernah ada lagi kalau dia sakit misalnya atau terjadi sesuatu. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan seseorang. Ya, Superman is dead katanya. Ya, Superman itu bekerja sendiri maksudnya. Nah, jangan-jangan Anda atau jaringan Anda ini lagi jualan produk teman-teman sekalian yang Anda tidak sadari. Nah, konsep daripada bisnis jaringan sekali lagi adalah membentuk jaringan pelanggan. Ya, jadi saya mau gambarkan begini teman-teman sekalian biar Anda lebih jelas. Ya, ini adalah seorang sales yang kerja sendirian. Dia jago jualan. Dia bisa menjual 100 produk. 100 produk. Satu orang ini jual 100 produk. Seperti yang saya bilang tadi, kalau satu orang ini sakit, maka tidak ada omset yang 100 ini di jaringan Anda. Konsep bisnis jaringan yang benar adalah begini, teman-teman. Anda itu merekrut 100 pelanggan. 100 pelanggan ya. Anda merekrut 100 pelanggan. Jadi 100 pelanggan itu Anda rekrut. Nah, 100 pelanggan ini itu menggunakan satu produk aja masing-masing satu bulan. Satu produk satu bulan. Omsetnya kan sama-sama 100 kan. Jadi Anda tidak perlu ada satu orang hebat yang jago jualan. Anda hanya perlu punya 100 orang yang masing-masing pakai satu produk tiap bulan. Omsetnya sama-sama 100, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita lihat, kalau ada satu orang sakit di sini, Anda masih punya omset berapa? 99. Itu maksud saya. Ya, jadi biar Anda paham maksudnya. Jadi ketika misalnya ada jaringan Anda, itu dia Anda lihat kok kerja kayak jualan sana sini, jualan bawa tenteng-tenteng produk dan sebagainya. Berarti dia tidak sedang memanfaatkan sistem. Berarti dia belum ngerti mengenai sistem edukasi. Nah, jadi dia punya masalah di langkah yang kelima berarti. Ya, entah dia nggak mau tahu atau dia merasa sok pinter, sok hebat. Saya bisa jualan kok. Oke, bisa jualan. Tapi mau seberapa lama bisa jualan? Tidak semua orang bisa jualan selamanya. Ingat teman-teman sekalian, Superman is dead. Ya, Anda harus bangun jaringan pelanggan. Kalau Anda mau bisnis Anda jangka panjang, itu kata kuncinya. Ya, jadi sistem edukasi dan duplikasi. Ya, duplikasi itu apa sih? Duplikasi untuk menjalankan sistem. Salah satunya apa? Memakai produk, melayani pelanggan, ya dan sebagainya. Ya, dan semua itu ada dalam sistem. Ya, nah jadi itu teman-teman sekalian. Sekali lagi ya, ini adalah sesi pertama kita mengenai bagaimana Anda itu bisa mendiagnosa sebenarnya masalah di jaringan Anda itu apa. Kalau kita lihat di sini, berarti ada berapa masalah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 masalah yang bisa saja terjadi kepada jaringan Anda. Sekali lagi, saya simpulkan. Kalau hari ini Anda punya jaringan, nggak mau melangkah, disuruh ngundang nggak mau, disuruh ngundang Zoom nggak mau, disuruh prospek nggak mau, pokoknya ngapa-ngapain nggak mau. Padahal dia ingin merubah hidup. Nah, berarti dia tuh nggak punya tujuan yang jelas. Karena kalau orang yang punya tujuan yang jelas, itu dia itu punya time frame, punya batas waktu pencapaian. Ya, itu berarti dia punya masalah dengan goal setting. Ya, dan kalau itu terjadi kepada Anda, berarti Anda yang tidak punya tujuan yang jelas dalam bisnis AWM. Berarti Anda belum clear nih, mau di AWM ini ngapain sih gitu loh. Ya, nah itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya jaringan Anda sudah termotivasi, motivasinya luar biasa kuat. Tapi ternyata sikapnya negatif. Menggerutu terus semua dipermasalahkan. Ya, produk lambat dia buat masalah, buat sikap negatif. Wah, gimana nih AWM produknya lambat. Baru segini aja produknya lambat misalnya. Nah, teman-teman tahu, kalau orang yang bersikap positif itu beda sikapnya. Karena orang yang sikap positif itu memandang satu hal itu berbeda dengan orang sikap negatif.
Saya selalu sering cerita teman-teman sekalian, dan cerita ini saya selalu gunakan, dan agar Anda juga bisa gunakan terus-menerus. Cerita mengenai dua orang sales sepatu. Ya, jadi ada satu pabrik sepatu Nike, ada sepatu pabrik Adidas. Ya, jadi Nike dan Adidas ini pabriknya awalnya itu di Amerika. Nah, mereka berencana itu mau buka pabrik di Afrika. Akhirnya si Nike kirim sales terbaiknya, Adidas kirim sales terbaiknya ke Afrika untuk rencana mau buka pabrik di Afrika. Dua-duanya berangkat, ya. Kemudian sales Adidas ketika survei di sana, dia balik kepada bosnya di Amerika. Dia bilang begini, sales Adidas bilang begini, "Bos, saya sudah ke Afrika dan di sana, Bos, tidak ada satupun orang pakai sepatu, Bos. Kalau kita buka pabrik sepatu di situ, Bos, siapa yang beli sepatu kita, Bos? Kita pasti nggak laku." Ah, itu katanya salesnya Adidas. Kemudian salesnya Nike yang juga survei di tempat yang sama, balik ke Amerika, datang ke bosnya di Amerika. Dia bilang begini, "Bos, luar biasa, Bos." Ya. Kenapa? Karena di Afrika tidak ada satupun orang pakai sepatu. Ingat, kondisinya sama kan, tidak ada satupun orang pakai sepatu. Jadi, Bos, kalau kita jual sepatu di sana, saya yakin, Bos, sepatu kita laku keras. Nah, itu yang terjadi teman-teman sekalian. Dan akhirnya Nike buka pabrik di Afrika. Dan hari ini pabrik Nike di Afrika itu menjadi salah satu pabrik yang luar biasa omsetnya di dunia, teman-teman sekalian. Ya, jadi Anda paham dari cerita tadi bahwa segala sesuatu itu bisa dipandang positif, dipandang negatif, padahal kondisinya sama. Nah, yang namanya orang yang punya sikap negatif, itu apapun pasti ditanggapi negatif. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya, Anda kalau udah punya mulai jaringan yang selalu menggerutu, mengeluh dan sebagainya, hati-hati. Itu diagnosanya dia sikapnya lagi negatif, ya. Nah, bagaimana mengatasinya nanti kita bahas. Berikutnya, dia tidak tahu mau ngapain. Saya tidak tahu mau prospek siapa, Pak, mau kemana, siapa, saya nggak tahu. Nah, nggak punya bank nama itu pasti. Atau kemudian dia sudah punya bank nama, tapi dia tidak bisa mendekati orang, tidak bisa ngundang orang, tidak bisa pendekatan ke orang lain. Dia pasti punya masalah di prospecting. Dia pasti punya masalah di cara mendekati orang lain. Dia pasti punya masalah di cara mendekati orang lain, mempengaruhi orang lain. Dia nggak bisa. Di negosiasi dia nggak bisa pasti. Nah, Anda perlu selesaikan masalah itu. Dengan cara gimana nanti di berikutnya. Ya, demikian berikutnya. Sudah prospek, sudah PDKT, nggak bisa presentasi. Ya, nggak bisa presentasi. Jangan-jangan ya jaringan Anda ini nggak ngerti mengenai konsep presentasi solusi itu seharusnya gimana presentasi itu. Ayo ngomong-ngomong teman-teman sekalian, Anda yang jadi upline nih, Anda pernahkah Anda cek downline Anda? Kamu kalau presentasi prospek caramu gimana sih? Coba tunjukin. Apakah Anda pernah lakukan itu? Saya yakin banyak upline-upline di sini nggak pernah kan? Ngecek downline itu cara presentasinya gimana nggak pernah gitu kan? Nah, sekali-kali perlu dicek teman-teman sekalian. Anda perlu cek, kamu kalau presentasi gimana sih? Coba tunjukin saya. Coba presentasi saya. Ya, nah itu dia teman-teman sekalian ya. Kemudian jangan-jangan dia ini sudah presentasi tapi nggak ada yang closing. Aduh, ini berarti nggak pernah di follow up. Udah pasti teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda ketemu downline Anda cerita itu begini, "Pak, saya sudah presentasi semua orang. Saya kemarin bikin acara, 100 orang hadir, Pak. Ada 1.000 orang hadir. Tapi nggak ada yang closing." Jangan-jangan nggak di follow up teman-teman sekalian. Ya kan? Jadi saya pernah punya satu jaringan teman-teman sekalian. Wah, bikin acara itu rame, tapi nggak ada yang closing. Kenapa? Nggak di follow up teman-teman sekalian. Bikin acara sih jago, rame, tapi nggak ada yang closing. Aduh, nggak di follow up teman-teman sekalian. Ya, nah jangan-jangan Anda atau downline Anda begitu, tidak memfollow up. Ya, kemudian sudah lakukan semuanya, tapi susah meyakinkan orang. Jangan-jangan tidak pakai produk. Terus jaringannya sudah banyak, Pak. Sudah banyak yang join, Pak. Tapi nggak ada yang repeat order satu pun. Ah, jangan-jangan jaringan Anda ini nggak melayani pelanggan-pelanggan yang ada. Ya kan? Dan yang terakhir adalah, ya kan, Pak, ini jaringan saya ini, aduh, kerjanya jualan sini, jualan sana. Jadi dia merasa bisnis MLM itu bisnis jualan. Akhirnya ada MLMB, ada bawa produk baru, dia juga jualan produk itu. Ada MLMC, dia juga jualan produk itu. Kalau datang ke rumahnya itu banyak produk MLM ada di ruang tamunya. Nah, itu salah teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau Anda jualan, Anda tidak sedang membangun bisnis jaringan yang benar. Seperti yang saya bilang, bahwa dalam bisnis jaringan yang benar itu membangun jaringan pelanggan. Jadi kalau ada jaringan Anda yang dia ngerasa kerja sendirian,
dan jaringannya tidak bertumbuh, ya kan? Jadi jaringannya itu namanya dia semua. Nah, hati-hati. Jangan-jangan ini nggak ngerti sistem nih. Jangan-jangan dia cuma jualan produk di jaringan Anda. Ya, nah berarti dia punya masalah di yang kelima, yaitu sistem edukasi dan duplikasi. Ya, oke teman-teman sekalian, ini pembukaan dari saya. Kita akan lanjutkan nanti berikutnya mengenai bagaimana caranya kita mengatasi masalah terhadap yang tadi, yang apa namanya kelima hal langkah yang tadi. Ya, nah selanjutnya teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut, mungkin saya ingin minta tanggapan Anda dulu deh, para leader di sini. Silakan mengenai hal yang tadi itu, saya minta tanggapan Anda dulu deh. Ya, sebelum saya lanjutkan kepada bagaimana Anda bisa mengatasi masalah jaringan Anda kalau punya masalah goal setting gimana Pak? Kalau misalnya punya masalah sikap, solusinya gimana Pak? Kalau ada yang punya masalah bank nama caranya gimana dan sebagainya sebagainya. Caranya gimana? Nah, kita akan bahas berikutnya. Silakan teman-teman sekalian tanggapannya, boleh diberikan tambahan, masukan, saran, nasihat atau apapun silakan. Monggo silakan. Bisa dibuka mic. Oke. Mungkin teman-teman sekalian, saya pingin teman-teman sekalian coba ketik di kolom komentar ya. Saya pingin tahu bayangan aja. Dari sekian banyak di sini kan ada 44 teman-teman yang hadir ya, ada 44 teman-teman. Tolong Anda ketik di kolom komentar. Kira-kira dari 5 langkah tadi yang kita sudah bahas, Anda itu sering punya kendala di jaringan Anda itu langkah keberapa sih? Coba tolong ketik ya. Mungkin Anda malu cerita, boleh deh ketik aja. Tolong diketik di kolom komentar dari 5 langkah tadi. Anda itu paling banyak di jaringan Anda itu punya masalah di mana sih? Ya, tidak harus salah satu ya. Boleh dua atau tiga terserah. Silakan. Saya minta Anda mulai mengetik. Ya, saya ingin punya bayangan dulu kepada apa yang terjadi kepada diri Anda. Silakan teman-teman sekalian. Saya tunggu ya. Silakan segera dimulai, diketik di kolom komentar. Kira-kira Anda itu kebanyakan punya masalah di mana sih? Saya ingin tahu. Silakan, monggo. Ayo, teman-teman. Oke, Peggy Savitri, daftar nama ya. Berarti itu nomor 2 ya, Peggy ya. Oke, baik silakan yang lain. Mungkin ditulis ininya boleh, nomornya boleh. Kalau mau ditulis keterangannya juga boleh, silakan. Nah, ini Peggy sudah ungkapkan daftar nama ya, daftar nama ya. Oke. Baik. Nah, karena yang lain belum ini, saya coba selesaikan dulu masalahnya Peggy Savitri. Masalah daftar nama. Oke. Jadi kalau ada salah daftar nama, itu artinya beberapa jaringan Peggy itu pasti merasa dia nggak punya teman dan tidak tahu harus prospek siapa. Itu biasanya kendala yang terjadi. Ya. Nah, oleh sebab itu Peggy, satu-satunya cara adalah bikin role play. Ya, role play. Role play itu begini. Jadi sorry Peggy dan teman-teman sekalian, nanti teman-teman nanti contoh ikuti saran saya Peggy nanti boleh dengarkan sesi basic training saya yang pertama, basic training yang pertama. Jadi basic training yang pertama itu adalah mengenai role play. Ya, role play. Jadi role play itu gini. Sebenarnya dalam role play itu kita itu ngumpulin semua mitra kita kumpulin. Nah, dalam role play itu kita ajak mereka itu bikin goal setting. Kemudian bikin bank nama. Kita ajarin bikin bank nama. Nah, caranya bagaimana itu ada di sesi basic training sesi 1. Nanti Peggy boleh dengarkan caranya itu. Tapi yang jelas adalah di situ Peggy, orang yang tidak punya masalah dengan bank nama, itu berarti dia itu satu, dia tidak punya bank nama. Saya bisa pastikan tidak punya bank nama. Nah, kemudian yang kedua, caranya adalah Peggy ajak role play, ajak buat bank nama. Kemudian pada saat membuat bank nama, itu jangan divonis. Jadi jangan divonis itu maksudnya gini. Banyak jaringan kita itu ketika diajak buat bank nama, itu dia itu sudah berpikir dulu. Oh, ternyata si A itu begini ya, kayaknya kok nggak mungkin. Si B itu begitu, kayaknya nggak mungkin. Jadi nggak jadi ditulis gitu loh. Jadi gara-gara dia itu dalam pikiran itu divonis duluan itu nama-nama, dia nggak jadi pikirin, nggak jadi tulis gitu loh. Nah, jadi nanti Peggy, saran saya adalah ketika Peggy ajak role play jaringannya untuk buat bank nama, minta mereka jangan vonis. Itu satu.
Jangan divonis, ya. Kemudian jangan divonis, pokoknya tulis saja. Ya, tulis saja. Tulis saja, kasih waktu, misalnya kasih waktu 10 menit. Dia bisa nulis berapa. Ya. Nah, kemudian harus di-challenge. Di-challenge itu gini, Peggy. Di-challenge itu adalah mereka harus bisa menambah bank namanya. Ya, menambah bank namanya, misalnya 1 minggu nambah 3 nama baru misalnya. Di-challenge seperti itu. Jadi artinya gini, yang namanya bank nama itu kan kalau kita prospek terus mereka, selama-lama kan pasti habis kan, Peggy. Ya kan. Nah, oleh sebab itu, makanya mau tidak mau kan bank nama ini kan modal kerja. Jadi harus ditambah. Dari mana? Kenalan dengan orang baru. Jadi nggak ada cara lain, harus kenalan. Jadi bank nama itu bukanlah kontak di HP, tapi bank nama adalah sesuatu yang kita buat. Ya, saya mau kasih gambarannya begini, Peggy, buat teman-teman juga ya. Jadi bank nama itu kayak gini. Jadi nanti bisa cari di buku ini ya, buku apa namanya, buku pintar Star Pro Academy. Nah, bank nama itu kayak gini. Nah, ini bisa dilihat ini, ya. Jadi ini adalah buku bank nama. Ya, jadi saya sarankan Peggy nanti bisa buat ini, ajak jaringannya buat di buku tersendiri. Ya, dan nama-nama ini kolom-kolomnya ditambah terus. Dibuat challenge. Yuk, ya kita sama-sama nambah nama-nama baru, misalnya janjian kita sama-sama di challenge jaringan ini seminggu nambah 3 nama baru. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita beraktivitas, kita itu kenalan dengan orang baru. Nah, selama ini, kalau teman-teman perhatikan, kita itu kan cenderung cuek, nggak mau kenalan sama orang lain. Padahal setiap hari kita ketemu orang baru. Ya, satu contoh nih, kalau Anda datang ke mall, di mall itu lebih banyak mana? Orang yang Anda kenal atau orang yang tidak Anda kenal? Pasti lebih banyak orang yang tidak Anda kenal, kan? Jadi artinya, orang-orang di luar sana itu lebih banyak orang yang tidak Anda kenal. Nah, mulai sekarang, teman-teman sekalian, Anda bisa mulai kenalan dengan orang-orang baru. Dan saya yakin beberapa kontak HP Anda di WA Anda itu adalah banyak orang yang tidak Anda kenal sebenarnya. Tapi ada di kontak HP Anda, kan? Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Anda bisa mulai input nama-nama mereka. Ya, input nama-nama mereka ke dalam bank nama. Jadi jangan diemin di HP. Masukin ke dalam bank nama. Tujuannya apa? Agar tujuannya itu menjadi pendekatan, calon yang untuk didekati, untuk diprospek. Ya, jadi kalau di WA itu caranya adalah Anda bisa mulai, ya, ini lanjutan Peggy, ya, lanjutan kepada cara prospektif. Bisa mulai komentari statusnya. Nah, jadi selama ini kan banyak dari kita tuh nggak mengomentari status, kan. Kalau Anda perhatikan, coba deh Anda sekarang kalau bikin status tuh kemudian Anda itu dikomentari sama orang lain, Anda pasti seneng, kan. Anda ngerasa diperhatiin sama orang, kan. Nah, sama juga orang lain kayak begitu. Nah, karena Anda ini sekarang membutuhkan bank nama atau orang-orang baru, dan saya selalu ingatkan bahwa yang namanya diamond itu bisa saja datang dari orang-orang yang tidak Anda kenal sebelumnya. Oleh sebab itu bisa saja diamond-diamond Anda itu adalah orang-orang, sekali lagi, yang mungkin sebelumnya Anda belum pernah kenal. Bisa jadi adalah orang baru yang ternyata ada di kontak HP Anda yang Anda tidak pedulikan selama ini. Atau orang yang misalnya Anda lagi naik bis, di sebelah Anda kenalan. Atau Anda lagi antri di bank, Anda kenalan. Atau Anda lagi ke mall, di kafe, Anda kenalan dengan orang baru. Dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Ya, ternyata banyak sekali orang-orang baru yang ternyata adalah diamond-diamond Anda. Ya, diamond itu seperti yang saya selalu bilang adalah ditemukan. Saya percaya diamond itu ditemukan, teman-teman, ya, Peggy, ya, ditemukan. Oleh sebab itu, kenapa kita harus menggali daftar nama kita terus, menggali kemana-mana? Tujuannya adalah itu, menemukan diamond. Ya, saya ingat sekali, teman-teman sekalian, saya pernah membangun sebuah bisnis jaringan dan 2 orang, ya, jadi kebetulan bisnisnya itu kan binari, kan. 2 orang yang ada di dalam jaringan saya adalah orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Ini contoh, ya. Salah satunya adalah seorang dokter yang saya kenal itu di lobi hotel. Di lobi hotel, saya lagi duduk di situ nunggu, ya, sama anak istri saya nunggu di situ. Dokter itu juga ada lagi di sebelah saya lagi nunggu di lobi. Kemudian kami kenalan. Kenalan saja, bukan bicara bisnis, hanya sekedar kenalan. Tapi ternyata dalam hubungannya kami berlanjut, dia jadi satu partner bisnis saya yang luar biasa, teman dokter ini. Yang tidak saya sangka, hanya dari kenalan di lobi hotel. Yang kedua, ya, satu jaringan besar saya dulu di bisnis yang dulu, ya.
itu adalah seorang kapten pilot. Dan seorang kapten pilot ini saya kenal pada saat lagi nongkrong di kafe. Ya, di mana saat itu lagi corona, lagi nongkrong di kafe, dia ada di sebelah meja. Saya tidak kenal sebelumnya. Dari situ kenalan dan akhirnya jadi partner bisnis dan berkembang luar biasa. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang ternyata Peggy ya, ternyata diamond-diamond itu datang dari orang yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, makanya mau tidak mau ini ya, dalam bisnis jaringan seperti ini, Anda itu harus mau jadi orang yang SKSD, sok kenal, sok dekat, mau tidak mau. Ya. Nah, dan caranya gimana? Caranya gampang. Ini caranya. Saya mau kasih Anda gambar. Ini gambar pertama, ya. Gambar pertama begini. Nah, ini gambar pertama. Kemudian ini gambar kedua. Ini gambar kedua. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, wajah mana yang paling enak dilihat? Wajah A atau wajah B? Pertanyaan saya kepada Anda. Jadi kalau Anda ketemu orang lain nih, lagi di mall, lagi nunggu di bank, lagi di pesawat, lagi di bis, lagi ngantri di mana dan sebagainya. Anda itu kalau ketemu orang, kira-kira Anda itu senang ngelihat wajah yang mana? Pasti Anda senang lihat wajah yang ini kan? Iya kan? Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, mau mulai saat ini, Anda itu 1 meter ketemu orang, Anda mulai pasang senyum kayak gitu. 1 meter ya. Jangan masih 5 meter gitu, Anda sudah senyum-senyum, dikira orang gila nanti. Jadi 1 meter deh. Ya, jadi kalau sudah 1 meter bertatapan dengan orang lain, mulai pasang wajah senyum. Kenapa? Saya percaya gini teman-teman sekalian. Yang namanya rezeki itu datang sama orang yang wajahnya senyum. Nah, ibaratnya gini ya. Ibaratnya kalau ada koin jatuh dari langit, kalau wajah Anda cemberut begini, ada koin jatuh dari langit, ya, maka dia akan jatuh ke bawah. Kalau Anda mukanya begitu. Tapi kalau Anda mukanya begini, ini ada koin jatuh dari langit, koinnya ketampung, teman-teman. Ketampung di mulut Anda gitu loh. Ya kan? Jadi maksud saya adalah, memang mau tidak mau, kalau kita punya bank nama sedikit, punya teman sedikit, ya mau tidak mau Peggy, ajak jaringannya untuk menambah daftar nama baru. SKSD, mulai komentari status orang lain, mulai senyum kalau berhadapan 1 meter dengan orang lain. Tujuannya apa? Kenalan dulu. Ingat, kenalan. Jangan langsung bicara bisnis. Karena begini teman-teman, satu hal prinsip yang teman-teman harus pegang itu begini. Kebanyakan dari kita tuh kan tidak sabar gitu loh. Ketika kita baru ngomentari status orang atau kita baru kenalan dengan orang baru, kita tuh nggak sabar. Kita tuh mau langsung cepat-cepatan closing kan. Akhirnya teman-teman langsung cerita bisnis. Nah itu salah teman-teman sekalian. Kenapa? Karena yang namanya bisnis atau penjualan itu akan terjadi kalau sudah ada hubungan nyaman. Makanya Anda itu harus buat orang lain tuh nyaman dulu dengan Anda. Nah caranya gimana? Bangun hubungan. Itu kata kuncinya. Jangan langsung cerita bisnis, jangan. Apalagi Anda sudah lama tidak ketemu, atau Anda selama ini tidak pernah komentari statusnya, atau apalagi sama orang baru, Anda ujuk-ujuk karena saking semangatnya langsung bicara bisnis, jangan begitu. Anda harus jaga hubungan. Ya, bentuk hubungan nyaman dulu. Kalau sudah hubungan nyaman, teman-teman sekalian, Anda mau cerita apa aja, itu pasti didengerin. Anda mau jual apa saja, pasti dibeli. Ya, itu yang terjadi, teman-teman sekalian. Ya, sama kayak Anda misalnya, sekarang Anda itu bangun hubungan dengan pasangan Anda. Anda dulu waktu bangun hubungan dengan istri atau suami Anda gimana sih awalnya? Anda kan pasti PDKT kan? PDKT, kemudian Anda bangun hubungan, pelan-pelan bangun hubungan, sudah nyaman, baru yuk nikah yuk, kan begitu kan? Nah, kalau Anda tiba-tiba baru kenalan, ujuk-ujuk, yuk nikah kan istilahnya kayak orang langsung tembak kromo. Ya kan susah diterima. Makanya kenapa banyak ditolak karena Anda itu langsung tembak gitu. Ya kan? Nah, makanya penting sekali jaga bangun hubungan dulu, ya. Nah, jadi gitu ya. Saya menjawab Peggy di situ. Silakan Peggy, nanti bisa dimulai dengan tadi, dengan role play. Jadi role play ya, ingat role play. Role play itu apa sih? Role play itu gini. Luangkan waktu Anda para leader itu untuk berkumpul dengan jaringan Anda. Ya kalau Anda nggak bisa kumpul langsung, Anda boleh bikin Zoom, kumpul. Ayo semua sama-sama kita bikin impian. Apa jadi impian Anda? Ya. Terus yuk bikin bank nama, daftar nama. Ya, yuk kita sama-sama cara prospek gimana, cara presentasi gimana, cara follow up gimana, trial closing bagaimana dan sebagainya. Ya, nah itu contoh-contoh teman-teman sekalian. Jadi harus di role play. Jadi nggak bisa begini. Jaringan kita itu nggak bisa begini teman-teman. Anda woro-woro nih, woi, teman-teman, bikin daftar nama ya, nggak bisa begitu.
Jadi harus diajak bikin sama-sama, itu caranya. Ya, saya sudah pengalaman teman-teman sekalian. Jaringan kita itu nggak bisa Anda suruh tuh nggak bisa. Anda harus ajak melakukannya bersama-sama. Baru mereka mau lakukan. Ya, itu caranya. Jadi daftar nama Peggy. Ya, tujuannya apa? Agar nama-nama yang baru kenal tuh dimasukin di situ. Jadi baru kenalan masukin lagi di situ. Jadi akhirnya jaringannya Peggy itu dia merasa, oh daftar nama saya nambah terus. Oh saya punya orang baru terus. Perhatikan kalau kita selalu punya orang baru terus Peggy, itu pasti jaringan itu semangat. Semangat. Karena bagaimanapun kalau kita ketemu orang baru itu pasti semangat. Ya, itu luar biasanya. Ya, kalau dia udah nggak punya bank nama, otomatis pasti lesu dia, nggak semangat. Kenapa? Karena dia bingung. Saya sudah prospek semua orang, Pak. Ya, teman-teman saya sudah habis saya prospek, nggak ada lagi, Pak, teman-teman saya. Nah, itu yang terjadi. Ya, oke. Kemudian Pak Nur Cosin ya, ada mitra enggan prospek, nunggu hasil panen, mohon solusi. Jadi gini Pak Nur Cosin, ingat, berarti tipe mitranya Pak Nur Cosin itu adalah tipe pengguna, Pak. Jadi Pak Nur Cosin, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, jaringan kita itu ada dua tipe. Tipe pengguna dan tipe pelaku. Jadi Pak Nur Cosin, ya Pak Ustadz ya, sorry Pak Ustadz Cosin, Pak Ustadz nggak bisa maksain Pak Ustadz. Jaringan Pak Ustadz yang pengguna, Pak Ustadz paksain jadi pelaku, nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? Karena yang namanya pengguna itu pasti mereka itu butuh sebuah hasil yang bagus. Ya, nah otomatis Pak Ustadz, biasanya kalau memang dia sudah punya hasil yang bagus, Pak Ustadz nggak usah suruh, dia pasti Pak Ustadz akan cerita kepada orang lain Pak Ustadz. Nggak usah disuruh Pak, karena tipenya pengguna. Tapi beda kalau pelaku kan. Nah contoh gini, kalau pelaku itu memang beda Pak Ustadz. Pelaku itu kan mereka yang dari awal join Pak Ustadz, itu dia tujuannya nyari bisnis. Nah itu beda Pak Ustadz. Jadi contoh dah, dalam jaringan kita di AWM ini, saya selalu bilang tadi, selalu ada dua tipe. Ada tipe pengguna, ada tipe pelaku. Kalau orang yang tipe pengguna, Pak Ustadz tidak bisa paksain jadi pelaku. Nggak bisa, Pak. Ya, Pak Ustadz harus layani dia sebagai pengguna. Dan seperti yang saya bilang tadi, Pak Ustadz, bahwa pengguna itu juga penting. Kenapa? Membawa repeat order di jaringan Pak Ustadz. Dan yang betul adalah pengguna. Tapi tetap kita butuh pelaku untuk menggerakkan sistem, menggerakkan bisnis. Tetap kita perlu. Nah, tapi kita nggak bisa paksakan pengguna jadi pelaku. Ingat, itu kata kuncinya. Ya, jadi Pak Ustadz, jawaban saya adalah Pak Ustadz biarin aja dia nunggu hasil panen, Pak. Kenapa? Karena tipenya pengguna, Pak. Biarkan dia tunggu hasil panen sampai hasil panen bagus. Nanti Pak Ustadz nggak usah suruh, Pak. Dia akan cerita sendiri, Pak, kalau hasil panen bagus. Ya, nah, jadi bagaimana caranya menemukan pelaku? Ya Pak Ustadz harus bangun terus peluangnya. Dengan cara apa? Ngundang orang baru di Zoom, ngundang orang baru di Zoom. Tujuannya apa? Agar dia bisa melihat peluang bisnisnya. Ya, sehingga Pak Ustadz menemukan yang namanya pelaku. Ya, oke. Nah, semoga Pak Ustadz Kosin paham konsepnya di situ. Ya, oke. Kemudian Pak Surasa, dari mitra saya yang memiliki 5 langkah sukses cuma 5%. Oke, pertanyaan saya begini maksudnya Pak Surasa. Dari sekian banyak jaringannya Pak Surasa, kebanyakan jaringan Pak Surasa ini kalau dari diagnosa-diagnosa yang tadi saya sudah sampaikan, masalah mereka ini kebanyakan di poin yang mana? Itu pertanyaan saya Pak Surasa. Apakah di masalah pertama, goal setting dan sikap positif, atau di masalah kedua, nggak punya daftar nama dan tidak tahu cara prospek, atau masalah ketiga, nggak bisa presentasi, nggak bisa follow up, atau masalah keempat, nggak pernah pakai produk, nggak yakin dengan produk, atau tidak melayani pelanggan, atau yang terakhir, dia tidak sedang menjalankan sistem. Nah, Pak Surasa yang tahu jawabannya. Tolong nanti dijawab lagi Pak Surasa. Kira-kira dari jaringan Pak Surasa ini, masalah terbesarnya di mana, Pak? Monggo silakan dijawab lagi ya. Oke, nah kemudian Peggy Sapitri. Mitra saya semuanya nggak pernah ikut MLM dan mereka kebanyakan pengguna. Nah, itu bagus Peggy. Jadi jangan merana dengan kondisi itu Peggy. Jangan merana. Karena sebenarnya roh daripada bisnis jaringan sebenarnya adalah jaringan pengguna Peggy. Oke Peggy, jadi maksud saya begini. Peggy jangan merana punya jaringan yang semua kebanyakan pengguna karena rohnya di situ. Nah, justru oleh sebab itu Peggy mulai mengajarkan mereka, mulai memberi arahan kepada mereka. Ya. Jadi memberi arahannya apa? Memberi arahan bahwa bisnis jaringan itu bisa membawa kepada passive income.
bahwa suatu saat nanti kalau kamu membentuk jaringan pengguna seperti saya, kamu akan bisa punya penghasilan seperti ini. Nah, ini Peggy boleh contohin. Saya yakin Peggy kan sudah mulai punya income yang bagus di AWM, ya kan? Nah, Peggy bisa mulai tunjukkan. Ini loh contoh income saya. Income saya ini tipenya income pasif. Di mana saya sudah tidak melakukan secara langsung bisnis ini, saya membentuk jaringan pengguna, tapi seperti ini income saya. Nah, Peggy sampaikan seperti itu, ya. Jadi, justru penggunalah orang yang hebat dalam bisnis. Ya, justru mereka yang tidak pengguna justru kurang yakin dalam bisnis ini. Ya, satu contoh ya Peggy ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kita semua dan Anda sendiri dan saya sendiri juga, keyakinan kita itu ketika join di AWM itu kan tidak langsung 100%. Coba deh Anda ngaku. Ayo, siapa di sini yang join AWM itu langsung begitu join langsung 100%? Enggak, teman-teman sekalian. Saya yakin keyakinan Anda dulu ketika join AWM mungkin cuma 10%. Saya pun begitu. Saya mau kasih tahu, saya pun begitu, 10% aja. Nah, lambat laun, keyakinan kita itu kan bertumbuh tahap demi tahap. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan begitu sampai 100%. Nah, apa yang membuat akhirnya keyakinan kita itu bertumbuh? Ya banyak hal. Nah, satu hal yang terpenting yang paling membuat kita yakin adalah produk. Ya, saya terus terang mulai yakin dengan AWM itu gara-gara apa, teman-teman sekalian? Karena satu produk saset, satu produk suplemen. Ya, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu kisahnya, kita dulu awal-awal AWM itu produk pertama kita itu adalah produk suplemen pria, namanya Vireco. Nah, Vireco itu begitu pakai satu saset, luar biasa, ya untuk kejantanan. Nah, itu saya yakin langsung dengan produknya, belum dengan perusahaannya. Saya yakin dengan produknya. Akhirnya join dengan AWM. Nah, itu awal mulanya, teman-teman sekalian. Ya, nah lambat laun akhirnya keyakinan kita kan bertambah. Dari mana? Ya, dari ketika kita mulai mendapatkan keyakinan terhadap produk yang lain, mendapatkan hasil, kita bisa mulai meraih impian kita step by step. Ya, nah jadi kata kuncinya teman-teman sekalian, bagaimana Anda bisa meningkatkan keyakinan jaringan Anda? Anda bantu mereka untuk meraih hal-hal kecil lebih dulu. Dari hal kecil, step by step, nanti baru hal besar. Atau contoh begini, kalau kita bicara Black Diamond, itu kan peringkat paling tinggi kan. Itu kan mencapai total 1,7 miliar. Kemudian bonus itu total sudah sekitar 300 jutaan. Jadi total kan sekitar 2 miliar. Nah, jadi teman-teman harus punya pikiran tuh begini. Yang namanya sukses itu nggak ada sukses itu tiba-tiba bruk langsung nyampe Black Diamond, itu nggak ada begitu teman-teman sekalian. Sukses itu adalah kumpulan kumpulan daripada sukses-sukses kecil. Jadi nggak ada sukses itu tiba-tiba langsung sukses itu nggak ada teman-teman sekalian. Sukses itu adalah perpaduan kumpulan daripada sukses-sukses kecil. Makanya kenapa kita buat tangga. Tangga teman-teman sekalian. Contoh tangga pertama Ruby. Tangga pertama Ruby. Ya, mungkin teman-teman yang tadinya belum Ruby, itu kan mungkin tingkat PD-nya masih mungkin belum 100%. Tapi ketika dia udah capai Ruby, wah itu saya yakin tingkat PD-nya udah lebih tinggi. Karena sudah mencapai tangga pertama. Nah, nanti pelan-pelan capai Sapir, dapat motor. Pelan-pelan capai Emerald, dan seterusnya. Jadi sukses tuh kayak gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, Peggy, jangan berkecil hati kalau jaringan Peggy kebanyakan pengguna. Justru itu luar biasa. Kenapa? Pengguna itu yang penting. Peggy layani dengan sepenuh hati. Seperti slogan kita di AWM kan, melayani dengan sepenuh hati. Maka saya yakin Peggy, suatu saat nanti, mereka yang sudah pengguna dan dilayani, ini akan jadi pelaku yang luar biasa hebat. Yang penting bagaimana Peggy mengarahkannya. Ya, yang penting Peggy mengarahkan mereka untuk mengembangkan jaringan pengguna seperti yang Peggy lakukan. Nah, itu dikasih visi kepada mereka. Kasih visi pelan-pelan. Ya, jadi dengan adanya membangun jaringan pengguna maka mereka bisa dapat passive income. Itu pelan-pelan memang harus diceritakan. Nggak bisa langsung. Ya, terus terang Peggy dan teman-teman sekalian, saya yakin Anda pun yang sekarang getol-getol dalam bisnis jaringan, Anda juga kan tidak seyakin ini pada awalnya. Anda juga kan perlu proses. Nah, jaringan Anda sama, teman-teman sekalian. Jadi Anda juga jangan menuntut jaringan Anda hari ini langsung 100% percaya gitu, jangan menuntut begitu. Anda juga ajak mereka untuk berproses pelan-pelan, ya. Nah, itu yang harus dilakukan, ya. Nah, kemudian bagaimana membuat goal setting dan cara mewujudkannya, ya. Jadi gampang. Di AWM ini, teman-teman sekalian, Pak Badri ya, cara membuat goal setting dan mewujudkannya. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Langkah pertama, ini langkah yang terpenting. Dan ini caranya Pak Badri, itu ada di yang namanya
sesi training pertama di basic training. Ya, saya nggak akan cerita lagi di situ lebih detail. Saya hanya cerita kulit-kulitnya dulu, ya mengenai bagaimana caranya. Jadi caranya bagaimana untuk jaringan Anda yang belum termotivasi. Nah ini dia. Jadi jaringan Anda ini belum termotivasi untuk membangun bisnis. Anda tahu caranya untuk membuat mereka termotivasi? Caranya adalah role play, seperti yang saya bilang. Role play itu adalah Anda kumpulin dia. Kumpulin dia, ajak berkumpul untuk menulis impian-impiannya. Ini caranya ya. Nanti dengerin video mengenai basic training sesi pertama. Nanti Pak Badri akan tahu bagaimana caranya saya melakukan role play untuk mengajak jaringan Pak Badri itu untuk punya impian atau termotivasi untuk memiliki impian. Nah, bikin tabel kayak gini. Tuliskan apa yang ingin Anda raih dalam hidup ketika Anda mendapatkan income minimal 100 juta setiap bulannya. Dari sekian banyak impian, minta mereka menuliskan 3 saja impian. Teman-teman tahukah apa tujuannya mengajak jaringan Anda menulis? Agar mereka itu teringat dengan impiannya, teman-teman sekalian. Seperti yang saya sudah bilang ya, banyak orang di luar sana itu lupa dengan impiannya. Kenapa? Karena terlalu sibuk rutinitas, ya, terlalu banyak masalah kehidupan, akhirnya mereka mengubur impian mereka dalam-dalam. Nah, tugas Anda hari ini sebagai leader, Anda itu kan leader itu kan motivator. Nah, motivator itu apa sih? Motivator itu adalah bagaimana Anda membangkitkan motivasi orang lain agar mereka itu mau meraih impiannya. Caranya apa? Ajak mereka menulis impiannya. Ya. Nah, sekarang teman-teman perlu tahu dulu, loh Pak, kenapa kok 100 juta setiap bulan selamanya? Karena dalam konsep sistem kita, itu kalau Anda sudah punya jadi black diamond, maka Anda itu kan rata-rata penghasilan sebulan itu adalah passive income sekitar 100 juta setiap bulan. Jadi gini teman-teman sekalian, kita ajak jaringan Anda itu untuk berpikir positif, berpikir ke depan, ya kan? Berpikir bahwa mereka sudah meraihnya. Karena salah satu cara atau kunci sukses adalah kita berpikir positif, mengimani sesuatu yang belum terjadi. Jadi gini teman-teman sekalian, saya yakin Anda setuju dengan saya ya. Anda tahu namanya iman kan? Iman itu akan gampang timbul kalau Anda lihat di depan mata Anda. Tapi yang luar biasa adalah Anda mengimani sesuatu yang Anda itu belum lihat di depan mata Anda. Nah, itu baru iman. Kalau sesuatu itu sudah di depan mata Anda mengimani ya gampang, semua orang bisa lakukan. Tapi kalau Anda mengimani sesuatu yang belum Anda raih, nah itu baru hebat. Nah, itulah gunanya mengajak mereka menulis. Jaringan Anda ajak menulis itu untuk mengimani apa yang mereka ingin, yang akan mereka ingin raih, dan mengimani bahwa mereka sudah meraih. Nah ini, nama impian 1, 2, 3. Kira-kira harga impiannya berapa? Terus ajak mereka menulis alasan kuatnya apa sih impian itu. Dan teman-teman, apa yang harus Anda lakukan setelah itu? Anda ajak mereka sampaikan. Bicarakan di depan sekian banyak orang. Ini contoh ya teman-teman. Saya sering lakukan role play seperti ini. Baik saya pada saat masih di bank, saat masih saya di asuransi, saya ada di perusahaan MLM yang dulu. Saya role play teman-teman sekalian. Jadi jaringan saya 10 orang saya kumpulin. Setelah nulis apa impiannya, 3 impian prioritasnya, gantian satu-satu saya minta mereka menyebutkan, mengatakan di depan 10 orang itu. Coba sebutkan, apa impianmu? Berapa harga impianmu? Dan alasan kuatnya kenapa kamu ingin meraih impian itu. Teman-teman sekalian, Anda tahu, kalau orang itu benar-benar punya impian yang kuat, itu nyebut aja nangis. Saya mau kasih tahu Anda, nyebut aja nangis. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda lakukan. Ya, Anda coba sekarang tulis 3 hal yang Anda ingin raih dalam hidup. Prioritas yang harus Anda raih. Harus. Tidak ada kata tidak. Dan alasannya apa? Anda tulis baik-baik. Ya, Anda coba Anda sebutkan, Anda pasti nangis. Itu baru impian, teman-teman sekalian. Ya, jadi gini, banyak dari kita itu salah kaprah mengenai impian. Banyak jaringan kita juga salah kaprah mengenai impian. Jadi maksudnya gini, contoh, misalnya impiannya apa sih? Oke, impian saya pingin beli mobil Ferrari misalnya. Tapi ketika misalnya dapat mobil Innova, kira-kira masih cari Ferrari nggak? Ternyata tidak. Nah, berarti impiannya bukan Ferrari gitu loh maksudnya. Jadi impiannya adalah mobil. Jadi sebenarnya mobil, bukan Ferrarinya.
tapi impian sebenarnya adalah mobil atau kendaraan, ya kan? Nah, jadi bukan Ferrari-nya. Kadang-kadang kita terjebak dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi artinya Anda betul-betul cari tahu alasan kuatnya. Saya ingat sekali teman-teman sekalian. Pada saat dulu saya waktu pertama kali bekerja, saya masih kos ya. Waktu saya kerja di BRI pertama kali, gaji cuma 900.000. Saya tuh kos teman-teman sekalian. Di Bali saya kos ya dengan kos senilai sekitar 700.000 setiap bulan. Ya kos ya. Kemudian saat itu eh, hamil istri saya. Dan saat itu saya berpikir kalau 9 bulan lagi istri saya hamil, lahir di kos-kosan seperti ini, waduh, betapa tidak nyamannya di kos-kosan kecil. Akhirnya saat itu mau tidak mau saya ingin punya impian untuk punya rumah. Gimana caranya 9 bulan lagi harus punya rumah. Nah itu impian saya. Ya kan? Dan saya kejar dan dapat teman-teman sekalian. Itu rumah pertama. Ya kan? Saya ingat sekali. Jadi cara kerja impian tuh kayak gitu teman-teman sekalian. Ya, jadi Anda harus bisa lakukan itu. Nah, ajak teman-teman Anda, jaringan Anda itu untuk melakukannya. Ya. Nah, setelah ketemu impiannya, alasan yang kuat, baru diajak Pak Badri untuk meraihnya. Caranya gimana? Ikuti sistem, gampang Pak. Ikuti sistem kita di Elite Pro System. Kita itu kan punya program yang namanya Vital Sign. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Jadi program kita Pak Badri di Vital Sign Elite Pro System adalah bagaimana caranya Anda dan jaringan Anda itu 6 bulan tuh bisa jadi Black Diamond. Ya. Dan kami rasa ini juga sangat sangat mungkin karena beberapa orang hari ini sudah mau mencapai yang namanya Diamond dan bahkan Black Diamond ya dalam 6 bulan atau 7 bulan ini teman-teman sekalian ya. Jadi ada petanya. Ini contoh nih. Petanya bulan pertama rekrut 5 pro, 3 kiri, 2 kanan. Udah, itu petanya. Nah, bulan kedua ya, Anda jadi ruby. Karena yang 5 pro tadi diajak masing-masing melakukan cara yang di bulan pertama. Jadi yang bulan kedua, Anda ajak 5 pro itu melakukan hal yang sama di bulan kedua. Anda sudah jadi ruby. Kemudian pro-pro Anda di bulan ketiga melakukan hal yang sama. Anda sudah jadi sapphire. Bulan keempat, ya, Anda jadi emerald. Bulan kelima Anda jadi diamond dan bulan keenam Anda jadi black diamond. Jadi petanya sudah jelas. Nah, kalau sudah black diamond kan sudah pasti income itu 100 juta setiap bulan. Ya, setelah jadi black diamond. Ya, itu sudah ada hitungannya, ya. Mohon maaf saya tidak kasih hitungannya sekarang, nanti kan agak panjang lebar. Tapi maksud saya adalah Pak Badri, peta suksesnya sudah ada, tinggal diikuti, ya. Nah, jadi gitu ya, cara untuk membangkitkan atau memotivasi impian. Jadi caranya adalah dikumpulkan, diajak untuk membuat yang namanya goal setting, ya, atau impian tadi, ya. Oke, kemudian pancawardhana. Nah, ini dia. Kalau saya yang kurang mungkin di follow up. Karena kadang waktu untuk melakukan follow up agak sulit untuk ketemu kembali dengan prospekan yang sudah diprospek atau hadir di pertemuan. Mohon solusinya apa yang harus dilakukan? Apakah cari prospek baru atau mengejar yang bersangkutan untuk follow up? Oke, jadi begini. Saya ingin sampaikan satu hal penting mengenai yang namanya trial closing. Ya, ada satu hal yang namanya trial closing. Trial closing itu adalah percobaan closing setelah Anda melakukan presentasi atau saat Anda melakukan follow up. Teman-teman tahu nggak, banyak jaringan kita dan mungkin Anda itu belum bisa closing. Kenapa? Karena Anda nggak berani trial closing. Apa itu trial closing? Trial closing itu adalah mengarahkan prospek kepada closing. Jadi gini teman-teman sekalian, dalam perjalanan saya dalam membangun bisnis di jaringan, bisnis jaringan, tidak pernah ada satupun prospek yang bilang gini, oke saya join, nggak pernah. Oke saya join paket ini, nggak pernah. Kalau Anda ingat-ingat mungkin Anda jarang ketemu prospek yang seperti itu. Hanya ada 1 di antara 1.000 prospek yang begitu. Yang bilang, oke saya join Pak. Saya mau join paket ini, nggak ada Pak. Jadi closing atau join itu Anda yang membuatnya. Ya, nah, contoh trial closing itu adalah begini. Trial closing adalah Anda melakukan pertanyaan yang mengarah pada closing. Dan pertanyaan-pertanyaan itu Anda berikan 2 pilihan. Ya, hanya 2 pilihan, tapi dua-duanya adalah pilihan closing. Ya, caranya begitu. Contoh begini. Setelah Anda lakukan presentasi solusi, Anda sudah cerita AWM, ada cerita produk, ada cerita sistem bisnis dan sebagainya. Kebanyakan dari kita, dari downline Anda, coba Anda perhatikan nih. Downline Anda setelah presentasi, setelah itu kan selesai. Oke, udah bye-bye. Sampai jumpa lagi. Tidak trial closing. Apa itu trial closing? Trial closing gini. Setelah jaringan Anda melakukan presentasi,
harus berani trial closing. Apa itu trial closing? Trial closing itu gini. Anda ajukan pertanyaan yang merupakan pernyataan. Apa itu? Pertanyaan yang merupakan sekaligus pernyataan adalah begini. Bagaimana Pak? Menarik kan bisnisnya? Menarik kan bisnisnya? Jadi menarikkan bisnisnya itu adalah pertanyaan sekaligus pernyataan. Yang jawabannya tidak mungkin tidak, teman-teman sekalian. Jawabannya itu sudah pasti iya. Ya, jadi Anda buat pertanyaan yang jawabannya pasti iya. Gimana Pak? Menarik kan bisnisnya? Oke Pak, dari paket-paket ini, Bapak memilih paket agen atau paket pro? Ya, oke Pak, nanti nama akunnya mau nama Bapak atau nama Ibu? Oke Pak, Bapak mau transfernya hari ini atau transfer besok? Oke Pak, Bapak nanti mau pakai Bank BCA atau Bank Mandiri? Oke Pak, Bapak nanti lebih pingin produk kesehatan atau produk medis herbal? Oke Pak, Bapak nanti mau pakai nama istri Bapak atau nama Bapak atau nama anak Bapak? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan trial closing, teman-teman sekalian. Ya, nah, satu cara untuk membuat komitmen yang terus terang tidak yang bisa Anda lakukan di lapangan adalah langsung minta KTP-nya misalnya. Ya, ini buat ini ya, buat tadi pertanyaan si ini Pancawardana. Minta KTP-nya misalnya. Oke Pak, saya boleh pinjam KTP-nya? Jadi ada pertanyaan dulu kan, gimana Pak, menarik kan bisnisnya? Oke Pak, nanti mau pakai nama Bapak atau nama Ibu? Oke, nama Bapak saja. Oke Pak, saya pinjam KTP-nya boleh? Nah, kalau orang sudah ngeluarin KTP, itu teruskan sampai closing. Kebanyakan dari kita kan tidak meneruskan sampai closing, makanya Anda nggak bisa closing-closing. Ya, jadi ingat, selalu ajukan pertanyaan trial closing pada saat setelah selesai presentasi ataupun pada saat follow up. Ya, nah kemudian yang saya mau sampaikan kepada Pancawardana, Panca, follow up itu tidak mesti ketemu. Follow up itu bisa via telepon, ya, atau follow up itu bisa juga via three-way call. Three-way call itu gini, sangat disarankan Pancawardana adalah untuk menggunakan kekuatan pihak ketiga. Nah, ini ada satu ilmu yang namanya edifikasi, teman-teman sekalian. Nanti saya akan cerita pada sesi training berikutnya ya. Jadi di sesi edifikasi, itu sangat penting kita menggunakan kekuatan pihak ketiga. Satu contoh begini, mungkin prospeknya Pancawardana ini orang yang level 3, levelnya di atasnya Panca. Nah, orang yang level 3 itu membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Orang yang mungkin Anda rasa levelnya lebih tinggi dari Anda, tapi mungkin levelnya bisa menyamai prospek Anda, misalnya. Nah, Anda gunakan. Misalnya siapa? Misalnya boleh upline. Ya, boleh gunakan upline Panca. Atau boleh gunakan misalnya manajemen. Ya, saya terus terang sering juga dipakai oleh teman-teman sekalian. Ini contoh ya. Ada namanya Pak Budi nih. Pak Budi ini mau memfollow up seseorang. Seseorang yang level 3. Ya, nah tentu saja dia tahu, Pak Budi ini sadar orang ini level 3-nya dia. Sehingga perlu bantuan pihak ketiga. Nah, dia lakukan three-way call. Three-way call itu apa? Telekonferen. Telekonferen bertiga. Jadi telepon Pak Budi, telepon upline Anda misalnya Panca. Ya, jadi Pak Budi telepon upline-nya, ya, telepon juga prospeknya langsung bertiga. Langsung prospek bertiga. Ya, jadi bukan prospek ya, follow up. Ya, tujuannya apa? Menyampaikan lagi atau mengulangi lagi hal-hal yang mungkin perlu diketahui. Contoh begini, Panca. Panca misalnya prospeknya namanya Pak Budi. Ya, Pak Budi telepon Anda Pak Panca telepon dulu Pak Budi. Pak Budi, mohon maaf, apakah Bapak ada waktu? Ya, saya mau ajak Bapak, saya kenalkan Bapak sama partner bisnis saya, Pak, yang sudah sangat serius membangun bisnis ini. Ya, mungkin Bapak ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, ditanyakan. Saya mau kenalkan Bapak. Kira-kira Bapak bersedia? Oke, kalau Bapak bersedia, teleponkan. Misalnya upline-nya misalnya Adi gitu. Nah, Mas Panca telepon Mas Adi. Telepon bertiga. Pak Budi, sekarang kita sedang bersama Mas Adi. Ini adalah partner bisnis saya. Beliau sudah sukses dan sudah membuktikan bisnis ini, dan beliau sudah sangat memahami mengenai bisnis ini. Kira-kira Pak Budi ada pertanyaan apa Pak mengenai bisnis atau produk atau apapun kira-kira yang belum jelas Pak? Kira-kira apa Pak kendalanya? Nah, jadi gitu, gunakan kekuatan orang ketiga. Ya, karena mungkin saja Panca, orang itu agak sungkan untuk cerita masalah sebenarnya kepada Panca karena dia kenalnya sama Panca. Oleh sebab itu Panca gunakan orang ketiga. Ya, nah itu teori di edifikasi nanti Panca. Jadi sekali lagi Panca,
Yang jelas, follow up itu adalah sebuah proses yang terus-menerus kita lakukan. Bukan satu proses selesai ketika orang join ya. Ingat ya teman-teman ya. Banyak daripada teman-teman kita itu merasa bahwa proses akhir daripada follow up adalah join dan closing. Salah teman-teman sekalian. Saya mau kasih tahu, ketika Anda join dulu di AWM, Anda itu kan tidak langsung lari kenceng kan? Benar nggak? Coba Anda ingat-ingat deh. Ketika Anda join pertama kali di AWM, apakah Anda langsung di hari pertama Anda join AWM itu Anda langsung lari kenceng? Saya rasa kan tidak begitu. Anda kan perlu waktu untuk apa? Membuat keputusan yang kedua. Jadi saya mau ingatkan teman-teman sekalian, setiap mitra di AWM itu perlu 2 kali membuat keputusan. Keputusan pertama adalah keputusan penting pertama adalah keputusan saat join. Ya, ini penting juga keputusan join. Karena kan kata kuncinya harus join dulu. Tapi keputusan kedua yang juga sangat penting adalah keputusan untuk menjadikan AWM ini kendaraan mencapai impian. Nah, ini dia. Ini jauh lebih penting. Karena kalau Anda sudah memutuskan bahwa oke, saya jadikan AWM ini cara saya meraih impian saya, maka ini keputusan penting teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah Anda hari ini sudah capai keputusan yang kedua? Mungkin saja belum. Nah, jaringan Anda mungkin saja belum. Ya. Dan untuk mencapai keputusan yang kedua ini perlu tahap. Nggak bisa langsung simsalabim, perlu proses. Ya, kenapa? Anda tahu nggak kenapa sih kami itu selalu bikin Zoom terus tiap hari, mengingatkan Anda terus mengenai kesuksesan, mengenai paradigma, mindset, produk, terus diulang-ulang. Karena kami sadar bahwa yang namanya hati manusia, teman-teman sekalian, itu kayak batu ya. Anda tahu batu di sungai ya? Batu di sungai itu ditetesin yang namanya air, itu kan lama-lama lobang. Batu loh, batu itu kan keras. Tapi ditetesin sama air menetes, itu kan lubang juga. Nah, apalagi hati manusia. Makanya kalau Anda tanya kami, Anda tanya saya, Pak, apakah Bapak tidak pernah capek bikin Zoom? Nggak pernah, saya nggak pernah capek. Kenapa? Karena saya tahu teman-teman sekalian, jaringan Anda itu perlu ditetesin terus setiap hari. Ya kan? Dan Anda harus lakukan itu juga, konsisten dalam bangun bisnis. Ya kan? Nah, jadi artinya panca, ya panca sambil follow up, sambil terus-menerus juga prospek orang baru. Jadi proses ini adalah proses yang bersama-sama. Dan ingat panca, jangan fokus sama orang negatif. Jadi gini teman-teman sekalian, banyak dari kita kalau ketemu orang negatif, Anda itu fokus sama orang negatif. Jadi energi Anda tuh habis. Contoh gini, saya punya jaringan yang bilang begini, Pak, aduh ini orang negatifnya minta ampun sama bisnis jaringan, Pak. Bisnis jaringan katanya beginilah, begitulah, beganalah, begitulah. Nah, saya bilang, kalau kamu ladeni orang itu artinya kamu sedang mencoba membuat orang negatif itu jadi positif. Nah, bahayanya adalah kalau kamu nggak kuat, kamu jadi ikut negatif. Dan waktu kamu habis untuk membuat orang negatif jadi positif. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah coba-coba membuat orang negatif jadi positif, karena Anda akan buang waktu. Jadi lebih baik panca, daripada panca fokus sama orang negatif, lebih baik panca cari orang baru. Lebih bagus. Cari orang yang positif. Karena orang positif itu banyak kok di luar sana. Ya, jadi kalau ketemu orang negatif itu skip gitu loh. Jangan diambil hati, karena itu biasa. Ya kan? Jadi kalau Anda hari ini ketemu yang namanya penolakan, itu biasa teman-teman sekalian. Ya, kalau Anda ke mall gitu ya, Anda lihat ada yang kasih jual brosur apa, jual perumahan ngasih brosur. Itu kalau dia ngasih brosur kalau pakai hati, itu kan nggak akan jadi. Anda mungkin dengar ya, mungkin dengar wawancara saya dengan salah satu Ruby, namanya Mas Wijianto dari Banyuwangi. Mas Wijianto itu dulu sales motor Honda. Saya tanya, Mas Wijianto, Mas dulu kunci suksesnya saat jualan motor gimana? Nggak ada kunci sukses, Pak. Saya lakukan 300 sebar brosur setiap bulan. Ya, setiap bulan 300 sebar brosur. Jadi setiap bulan itu pokoknya harus 300 sebar brosur. Dari 300 sebar brosur, itu angka 10% terjadi. Ada 10% yang beli. Jadi yang beli sekitar 25-30 orang dari 300 sebar brosur. Karena angkanya jelas teman-teman sekalian. Jadi artinya gini teman-teman sekalian, sama dengan yang di AWM. Anda pokoknya jangan pikirin, pokoknya lakukan saja. Angka Paretonya pasti jelas. Kalau Anda prospek 10 orang, 10% join. 100 orang, 10% join. Ya, dari 100 orang, 10% join. 10 orang. Ya, caranya gimana? Ya lakukan saja. Jadi ngundang sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya. Kemana? Ke Zoom. Anda berikan video secepat-cepatnya dan follow up. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi panca proses prospek sama proses follow up itu bukan proses yang berbeda. Panca harus lakukan bersama-sama.
Antara prospek lakukan terus, follow up lakukan terus. Dan ingat, follow up itu terus-menerus. Ingat, yang di follow up siapa? Pengguna. Pengguna yang ada di jaringan kita harus terus di follow up, dipantau. Ya, dipantau misalnya ini sudah habis belum produknya, di follow up lagi. Bagaimana hasilnya menggunakan produk, di follow up lagi dan seterusnya. Ya, demikian juga yang sudah join, di follow up lagi. Jadi jangan sampai Anda itu berhenti follow up orang yang sudah jadi mitra. Kenapa? Karena jaringan kita itu selama ini pikirannya adalah begitu orang join, selesai. Salah besar, teman-teman sekalian. Follow up itu adalah proses tanpa henti. Proses yang terus-menerus Anda lakukan. Pengguna follow up terus, mitra yang sudah join follow up terus. Ya, jadi mereka misalnya Anda sudah jadi mitra. Bro, luar biasa bro, coba kamu datang Zoom kemarin, ada kesaksian luar biasa. Gitu terus. Dia mau datang, tidak datang, Anda terus lakukan. Ya, pokoknya kenapa kita kasih Anda Zoom terus, tidak berhenti. Zoom, Anda terus Zoom. Anda undang terus. Seperti yang saya bilang tadi, namanya hati manusia. Lama-lama batu aja lubang. Ya, saya ingat teman-teman sekalian. Saya dulu ya pernah ada di Tianxi. Saya dulu mencetak 5 orang peraih mobil BMW ya di Tianxi, termasuk saya juga saat itu, ya kan? Ada salah satu leader saya, itu 6 bulan saya follow up. Itu untuk join tuh 6 bulan, bayangin. Saya follow up 6 bulan karena saya tahu dia ini orang hebat. 6 bulan saya deketi untuk join di Tianxi saat itu. Dan akhirnya join. Ya kan? Nah, bayangkan kalau seandainya saya berhenti tengah jalan, saya kan tidak akan join ya kalau saya berhenti. Jadi artinya proses follow up itu proses yang berjalan terus, ya, yang tidak ada hentinya, Panca. Ya, oke. Kemudian Pak Iqbal, ya, Pak Iqbal B, ya, dan Panca juga B. B sama tadi ya. B itu adalah bank nama dan prospektif. Ya, oke, gini. Saya jawab sekarang yang bank nama dan prospektif. Tadi untuk bank nama saya sudah cerita, seperti kasusnya Peggy tadi. Jadi untuk Pak Iqbal dan Panca, ajak role play jaringannya ya untuk sama-sama bikin bank nama. Ya, setelah itu ajarkan cara PDKT, cara prospek, teman-teman sekalian. Jadi prospecting itu adalah cara PDKT. Ya. Nah, nanti ada sesi training lanjutan ya teman-teman sekalian. Karena ini kan baru sesi 1 ya. Nanti ada sesi berikutnya. Ada sesi khusus mengenai prospecting. Apa itu sesi khusus mengenai prospecting? Di sesi khusus mengenai prospecting, saya akan ajarkan Anda bagaimana Anda bisa mempengaruhi orang lain dalam kondisi sadar. Namanya hypnoselling. Ya, apa tahu hypnoselling? Anda tahu hipnotis kan? Hipnotis itu adalah Anda itu buat orang itu tertidur, Anda masukin sugesti. Itu gampang. Kalau buat orang hipnotis, tertidur, terus Anda masukin sugesti. Itu gampang. Tapi yang lebih susah lagi adalah orang ini sadar, tapi Anda lakukan hipnosis. Hipnosis itu Anda memasukkan sugesti saat orang itu lagi sadar. Itu namanya hipnosis. Nah, itu ada strateginya. Ya, tapi dalam hal positif ya, Anda jangan pikir aneh-aneh. Dalam hal positif. Jadi memasukkan sugesti dalam hal positif itu namanya hypnoselling atau hipnosis. Itu ada ilmunya. Kemudian manusia itu ada 4 karakter, teman-teman sekalian. Ada karakter sanguinis, ada karakter melankolis, ada karakter plekmatis, ada karakter yang namanya kolerik. Ya. Nah, kalau Anda ketemu orang, itu cara perlakuannya beda, teman-teman. Antara orang yang kolerik sama orang yang melankolis itu beda cara. Cara PDKT-nya beda. Nah, ini Anda harus paham. Ya kan? Kemudian ada orang yang tipenya auditory, ada orang yang tipenya visual. Nah, itu cara pendekatannya juga berbeda. Jadi teman-teman sekalian, ternyata melakukan prospecting, pendekatan terhadap orang lain itu juga ternyata ada ilmunya. Ya, nah nanti akan kita belajar sama-sama. Bukan malam ini ya. Kalau malam ini panjang lebar nanti kalau cerita itu, karena itu sesi khusus. Ya. Nah, tapi adalah Anda harus mulai mengajarkan bagaimana cara melakukan pendekatan kepada orang lain, ya, kepada calon prospek daripada downline Anda. Ya. Oke. Kemudian Yuli, ya, Yuli Tenggarong, Bu Yuli ya. Pemakai produk. Jadi mitra sebagian masih banyak yang fanatik menggunakan produk kimia. Nah, ini kita bicara pengguna. Ya, jadi kata kuncinya adalah Bu Yuli ya, untuk bisa meyakinkan mereka untuk masalah produk, ya kan tentu saja tidak ada cara lain. Maka satu, Bu Yuli harus tunjukkan bahwa dengan menggunakan produk ini, produk organik, itu ternyata hasilnya itu masih bisa lebih bagus dibandingkan produk kimia. Bu Yuli tunjukkan
benefit-benefitnya tunjukkan. Ya, jadi Bu Yuli harus secara terus-menerus follow up, memberikan informasi kepada mereka. Informasi apa? Informasi petani yang berhasil dengan produk organik kita. Harus selalu diinformasikan. Kadang-kadang kita lupa. Lupa itu gini, teman-teman. Downline kita tuh banyak lupa itu begini. Seperti yang saya bilang tadi. Karena kebanyakan mereka itu kan berpikir, ketika sudah join, selesailah sudah semuanya. Tapi ternyata, orang yang sudah join jadi mitra, atau sudah mencoba produk, justru adalah orang yang harus terus-terus di follow up. Contoh Bu Yuli, apakah Bu Yuli sudah sering mengirimkan video testimoni kepada mereka? Ya, itu coba dijawab sendiri. Jadi gini, Bu, mungkin saja mereka ada di grup, tapi mungkin saja mereka tidak concern, tidak perhatian. Tapi Bu Yuli boleh memberikan penekanan kepada sebuah testimoni dengan produk organik. Misalnya nih Bu ya, Bu Yuli punya mitra. Bu Yuli kan bisa akses semua testimoni itu kan di Telegram channel. Ya, biar nggak kelewatan. Karena kalau Ibu ikuti WhatsApp, itu nggak akan ngikuti, Bu. Karena WhatsApp itu kan banyak obrolan lain. Ibu nggak akan bisa ngikuti testimoni yang sedemikian banyaknya. Nah, Ibu cari di Telegram channel. Ibu carilah di situ ke testimoni-testimoni yang hasilnya lebih bagus dengan organik dibandingkan kimia. Ya, sorry. Nah, Ibu harus sering-sering informasi kepada mereka. Informasi mengenai hasil-hasilnya. Pak, ini contoh nih Pak. Padi yang pakai organik ternyata hasilnya lebih bagus. Ya, sorry, saya minum sebentar ya, sebentar. Oke, sorry saya lanjut ya. Jadi gitu Bu Yuli ya, sekaligus jawab Fitri sama Rinda. Jadi untuk mereka meyakinkan mitra yang sudah ada itu menggunakan produk, rajin-rajin sering kirim testimoni. Itu kata kuncinya. Bila perlu pribadi, private. Dan jangan broadcast. Ingat, jangan broadcast. Karena begini, beda antara broadcast sama memberi penekanan. Kalau broadcast itu belum tentu dibaca. Jadi diberi penekanan. Setiap memberikan video, memberikan testimoni, atau memberikan apapun itu, diberi penekanan. Ya, banyak dari kita lupa, teman-teman sekalian. Kita itu jadi cuma tukang broadcast kepada jaringan kita. Ini contoh nih, misalnya. Teman-teman misalnya ada acara Zoom gitu. Ada seorang upline, itu kalau ada acara Zoom, dia broadcast saja. Udah di broadcast. Ya, Anda sebagai upline harus beri penekanan. Kasih note. Oi, woro-woro, teman-teman, ini Zoom luar biasa loh. Nanti kalau teman-teman hadir ngajak prospek, ini ada testimoni loh. Testimoni luar biasa. Jangan sampai datang sendirian. Ajak teman-teman yang lain datang dalam prospek. Nah, itu namanya memberi penekanan. Atau Anda misalnya mengirimkan video. Kalau teman-teman perhatikan, setiap acara Zoom itu kan direkam kan. Ya, setiap ada tanya jawab saya selalu rekam. Kenapa saya selalu rekam? Karena terus terang teman-teman sekalian, Anda tahu, saya pun terus terang belajar terus dari Zoom. Saya pun terus terang dapat hal baru, selalu hal baru dari Zoom. Selalu hal baru. Kenapa? Saya belajar dari Anda semua. Dari orang-orang yang saya wawancara, dari testimoni, saya dapat banyak ilmu dari Anda semua. Ya. Jadi maksud saya adalah jangan sampai Anda itu bosan belajar. Karena bagaimanapun kalau Anda mau jadi sukses beneran, Anda itu memang harus jadi expert, tidak ada kata lain. Harus jadi expert dalam satu bidang. Ya. Nah, di Zoom itu misalnya nih, Anda sudah dengarkan Zoom, Anda sudah dengarkan rekamannya, Anda dapat satu poin penting. Nah, begitu Anda kasih tahu downline Anda misalnya, atau prospek Anda, beri penekanan. Jadi jangan cuma sekedar broadcast, Bruce, jangan cuma begitu aja. Ketika Anda broadcast di grup Anda misalnya, beri penekanan. Teman-teman, tolong dengarkan video ini ya. Ini video keren banget. Karena di dalamnya ini ada testimoni. Wah, duriannya luar biasa berhasil, bla bla bla. Anda beri penekanan. Ya, jadi itu kata kuncinya ya. Nah, itu untuk Bu Yuli dan Fitri. Jadi untuk mendorong agar mitra-mitra itu mau terus menggunakan produk. Jadi terus diinformasikan, di follow up terus dengan cara seperti itu. Kasih informasi secara pribadi ya mengenai penggunaan-penggunaan produk organik kita ternyata bisa lebih bagus dibandingkan produk kimia. Ya, jadi jangan berharap mereka cari sendiri di grup atau cari sendiri Telegram. Jangan. Ya, tidak semua jaringan kita itu orang yang tipenya mencari sendiri. Tidak semua. Anda sebagai leader itu harus orang yang proaktif ya dengan segala sesuatu. Oke? Baik.
Lanjut ya, ini Bu Belci. Dengan Ibu Belci. Mohon masukan, mitra saya sejak tahun 2022 sampai saat ini tidak pernah tergerak. Bagaimana solusinya agar bisa bergerak bersama? Kumpulkan, Bu. Caranya kumpulkan. Ya, tidak harus langsung. Ibu bikin Zoom misalnya, ya Zoom dengan upline Ibu semua bekerja sama. Ibu bikin role play. Ya, jadi namanya misalnya eh, istilahnya apa ya, arisan, apa bukan arisan ya, apa namanya, silaturahmi online lah atau apalah Ibu sebut namanya. Ya, jadi Ibu kumpulkan semua, Ibu bikin basic training tapi dengan online. Ya, karena saya tahu kalau mau ngumpulin semua kan susah deh, Bu. Nah, Ibu bikin basic training. Yuk, teman-teman kita ikuti basic training. Nah, basic training itu apa yang kita lakukan di basic training? Tadi yang 5 langkah tadi. Satu, kita ajak mereka tuh mengingat kembali apa sih impian mereka dalam hidup ini. Ingat, kita adalah motivator. Kita mengajak mereka untuk termotivasi atas diri mereka sendiri. Mengingat kembali apa yang jadi impian mereka selama ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengajak mereka bersikap positif. Dan betapa pentingnya sikap positif. Yang kedua, kita ajak mereka buat daftar nama. Dan ajak mereka cara melakukan prospek. Yang ketiga, kita ajarin cara presentasi itu gimana sih. Role play, cara presentasi. Ya, kemudian bagaimana follow up itu harusnya dilakukan. Ya, contoh aja. Saya yakin malam ini teman-teman sekalian, jaringan Anda itu pasti banyak salah kaprah mengenai kata-kata follow up. Jaringan kita itu teman-teman, saya mau kasih tahu ya. Otak mereka itu adalah pikirannya. Ketika orang join, itu adalah proses akhir daripada follow up kan. Padahal sebenarnya follow up itu kan terus menerus gitu loh. Ya, nah itu mereka harus tahu gitu loh. Terus betapa pentingnya menggunakan produk, betapa pentingnya melayani pelanggan, ya betapa pentingnya sistem edukasi dan duplikasi. Kenapa? Karena kita nggak mau kerja selamanya. Nah, ini yang kita unggap, Bu Belci. Jadi silakan Bu Belci bisa diatur. Kalau Ibu butuh saya, Ibu tinggal ngomong, Bu. Saya selalu ada. Ya, jadi kalau Ibu butuh saya, misalnya upline Ibu nggak ada, Ibu bisa minta bantuan saya. Jadi teman-teman sekalian tolong Anda yang mungkin tidak punya upline-nya sudah muntaber, mundur tanpa berita, yang sudah hipertensi, hilang pergi tanpa permisi, hubungi manajemen. Masih ada saya sebagai ujung tombak di perusahaan. Ya, jadi jangan sampai Anda sukses tidaknya tergantung kepada upline. Ya, selama Anda mau sukses dan selama perusahaan masih komitmen, Anda pegangan aja sama perusahaan. Ya, itu kata kuncinya. Oke. Kemudian Ratna, bagaimana menyikapi pengguna yang ikut menjadi member, tapi karena hanya ingin mendapatkan harga member untuk mereka sendiri, tapi tidak mau bisnisnya berkembang? Mohon penjelasannya. Nggak apa-apa, Ratna. Dilayani saja. Seperti yang saya sudah bilang tadi, pengguna tetaplah pengguna. Jangan dipaksakan menjadi pelaku bisnis, Ratna. Biarkan dia tetap menjadi pengguna. Karena ingat, kalau dia gunakan terus juga kan omset juga, Ratna. Ya kan? Nah, jadi gitu ya, Ratna ya. Jangan dipaksakan. Karena satu saat nanti dengan sendirinya pengguna akan jadi pelaku bisnis. Ya, dan di sini Ratna dan teman-teman sekalian, Anda itu tidak perlu orang banyak. Ingat lu ya, Anda itu cuma perlu 2 orang hebat. Satu di kiri, satu di kanan. Cukup 2, nggak usah banyak-banyak. Jadi Anda cukup kerjasama dengan 2 orang hebat, satu di kiri, satu di kanan yang mau menjadi pelaku Anda, bisnis Anda selesai sudah. Anda kan tidak perlu pelaku banyak-banyak kan? Anda hanya perlu 2 pelaku yang sevisi dengan Anda. Yang lainnya pengguna semua nggak apa-apa, teman-teman sekalian, nggak apa-apa. Karena omset Anda dari pengguna. Ya, gitu Ratna ya. Jadi semoga bisa mencerahkan. Ya, Sahrir, itu yang saya tanyakan, belanja member bagaimana dengan dan cara mengetahui perilaku orang yang ingin kita prospek. Oke, mohon maaf Sahrir, saya agak rancu dengan pertanyaannya. Boleh coba diperjelas ya Sahrir ya. Mungkin ada yang bisa bantu saya pertanyaannya maksudnya gimana ya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Oke, teman-teman sekalian, ada lagi yang mau berbagi? Ya. Oke, nggak terasa kita udah 2 jam, teman-teman sekalian. Jadi saya rasa sesi trainingnya saya akan lanjutkan pada ketemuan berikutnya, karena dalam ilmu training itu kalau udah 2 jam penuh itu kan otak manusia tuh udah penuh ya. Jadi kalau saya paksakan saya lanjutkan, maka pasti tumpah semuanya nanti ya. Jadi saya rasa kita cukupkan pada sesi training yang pertama di intermediate training. Nanti kita akan lanjutkan lebih dalam mengenai bagaimana Anda menyelesaikan
diagnosa yang tadi. Jadi malam hari ini teman-teman sudah tahu, sudah bisa meraba. Sebenarnya jaringan Anda ini punya masalah di mana sih? Ya, Anda sudah mulai bisa meraba. Apakah dia punya masalah di motivasi atau goal? Dia punya masalah di sikap? Dia punya masalah nggak punya bank nama? Dia punya masalah nggak bisa PDKT sama orang? Dia punya masalah nggak bisa presentasi, caranya presentasi aja nggak tahu, Anda memang nggak pernah ngajarin. Dia nggak tahu caranya follow up, karena dia tidak punya mindset yang benar mengenai cara follow up, dan Anda nggak pernah ngajarin. Dan berikutnya, dia tidak pernah pakai produk, ya, dan tidak pernah melayani pelanggan, makanya tidak pernah ada RO di jaringan Anda. Atau dia kerja hanya jualan produk saja, berarti dia nggak paham sistem. Dia tidak pernah dapat edukasi sistem, dan Anda nggak pernah mengajak jaringan Anda untuk terjun dalam sistem. Sistem ada di pertemuan. Makanya kenapa harus diajak ikut Zoom, biar dia ngerti sistem. Nah, demikian juga dengan sistem yang namanya duplikasi. Nah, itu yang namanya Elite Pro System. Ya, oke, teman-teman sekalian. Saya rasa cukup ya malam ini ya, karena udah 2 jam. Saya juga nggak nyangka bisa sampai 2 jam, karena sekali lagi kalau diteruskan nanti nanti meluap nanti ya. Oke, baik teman-teman, kita cukupkan ya. Kita selesaikan training kita. Tolong buka kamera dong, kita selfie dong. Buka kamera, selfie dong. Ya. Oke, buka kamera dong, selfie, selfie. Ayo, semua yuk. Oke. Mantap ya, luar biasa teman-teman. Saya senang sekali teman-teman banyak yang mau belajar malam hari ini. Padahal Anda semua ini orang-orang hebat ya kan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi sekali biar semuanya. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi nanti pada acara sesi training berikutnya. Nanti kita akan sama-sama belajar sama-sama ya. Jadi hari ini bukan saya yang paling hebat, saya cuma berbagi pengalaman. Saya yakin Anda juga punya pengalaman yang jauh lebih hebat dari saya. Makanya sebenarnya saya minta Anda juga berbagi 2 arah pada sesi training ini. Tapi ternyata memang 2 jam cukup tidak terasa, kita udah ngobrol 2 jam. Jadi kita ketemu pada sesi berikutnya ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, selalu ingat mengenai impian-impian Anda ya. Tetap berpegang kuat pada impian-impian Anda. Oke, sukses selalu buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, Om Santi. Selamat malam semuanya. Gaspol.